Bab 1226. Sekte Yinming. Melihat guru ke-8 menyerang Zhou Yu, Bai Qishan menjadi panik. Tanpa sepatah kata pun, dia melangkah maju untuk menghadapi tantangan itu. Melihat Bai Qishan bergerak, Tuan ke-8 mendengus dingin. Berani menyerangku, cari mati. Sambil berbicara, guru ke-8 meninju dengan ganas. Bang! Seteguk darah muncrat dari mulut Bai Qishan, seluruh tubuhnya bagaikan bola meriam, terlempar mundur. Wajah Bai Yuzen berubah drastis saat dia bergegas, mencoba membantu Bai Qishan berdiri. Namun, ketika dia mendekat, dia mendapati Bai Qishan telah berubah menjadi sosok berdarah. Terlebih lagi, ada lekukan yang terlihat di dadanya, dengan tulang rusuknya yang sudah terlihat. Melihat ini, Bai Yuzen hampir pingsan karena ketakutan. Dia tidak berani menggerakkan Bai Qishan secara sembarangan, karena takut akan memperparah lukanya. Meskipun demikian, Bai Qishan tampaknya sama sekali tidak menyadari rasa sakitnya, wajahnya penuh dengan urgensi. Dia tahu bahwa kultivasinya hanya pada alam suci awal, sama sekali tidak mampu menandingi guru ke-8. Sekarang, satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah memberi Zhou Yu waktu sebanyak mungkin. Pada saat ini, dia tidak lagi mampu melawan tetapi hanya bisa berteriak mendesak ke arah Zhou Yu. Akan tetapi, saat Bai Qishan tengah berteriak putus asa, Tuan ke-8 sudah tertawa sinis, mencakar kepala Zhou Yu. Dalam masalah hidup dan mati, cahaya hitam dan emas samar pada Zhou Yu tiba-tiba meletus, seketika menjadi sangat menyilaukan. Bersamaan dengan itu, ledakan mengerikan Gang Jin meletus. Bang! Gang Jin yang mengerikan ini langsung menangkis cakar guru ke-8. Guru ke-8 mengerutkan kening dan mendengus dingin. Berani melakukan serangan balik, melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Sambil berbicara, semburan Gang Jin yang lebih kuat meletus dari telapak tangannya, serentak mengaduk kekuatan langit dan bumi di sekitarnya, lalu meninju Zhou Yu. Pada saat ini, mata Zhou Yu tiba-tiba terbuka. Dalam sekejap, cahaya abu-abu menyala. Mencari kematian. Zhou Yu mengeluarkan teriakan dingin tanpa emosi apapun dari mulutnya. Saat berikutnya, dia menamparkan dengan telapak tangannya. Yuan sejati yang bergejolak berubah menjadi naga biru raksasa dan meledak. Momentum yang mengerikan itu secara langsung menghancurkan kekuatan langit dan bumi yang digerakkan oleh guru ke-8. Melihat kejadian ini, raut wajah guru ke-8 berubah drastis. Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan seperti itu? Tepat saat guru ke-8 tercengang, serangan Zhou Yu telah mendekat. Master ke-8 segera memanggil seluruh Gang Jin di dalam dan melesat keluar, berubah menjadi bayangan tinju besar, menghantam ke arah Zhou Yu. Akan tetapi, pukulan yang tampaknya kuat itu dengan mudah ditepis oleh Zhou Yu, dan Tuan ke-8 sendiri terkejut dan terlempar mundur. Master ke-8 terguncang hingga terbang lebih dari selusin meter sebelum menstabilkan sosoknya. Warna pucat juga tampak di wajahnya. Guru ke-8 menatap Zhou Yu dengan tidak percaya. Kau benar-benar memblokir mantra pembasmi jiwa, ini tidak mungkin. Zhou Yu telah pulih sepenuhnya pada saat ini. Dia berdiri dan mencibir pada guru ke-8. Hanya mantra pembasmi jiwa saja yang bisa membunuhku. Kamu terlalu naif. Juga, aku harus berterima kasih padamu karena telah memberiku senjata roh primordial. Mendengar ini, kilatan ketakutan melintas di mata guru ke-8. Apa? Kau benar-benar menaklukkan senjata roh primordial di dalam Anda. Pada saat ini, tatapan guru ke-8 terhadap Zhou Yu hampir dipenuhi rasa takut. Melihat reaksi guru ke-8, Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Oh, kamu tahu tentang ini. Begitu, kau juga seorang seniman bela diri yang sedang dalam perjalanan pemurnian jiwa, mungkinkah mantra pembasmi jiwa itu hasil karyamu? Guru ke-8 tidak menjawab pertanyaan Zhou Yu. Wajahnya mengalami beberapa perubahan sebelum menjadi sepenuhnya ganas. Zhou Yu, aku tidak menyangka kau bisa mengekstrak senjata roh primordial dari mantra pembasmi jiwa. Kalau begitu berikan aku senjata roh primordial, dan aku bisa memutuskan untuk mengembalikan keluarga Bai ke Bai Qishan. Mendengar ini, Bai Qilin, yang tidak jauh darinya, tiba-tiba mengalami perubahan drastis pada wajahnya. Kembalikan keluarga Bai ke Bai Qishan. Kalau begitu dia celaka, bukan? Bagaimana mungkin Bai Qishan bisa menyelamatkannya? Tuan ke-8, Anda. Bai Qilin dengan cepat ingin menghentikan Tuan ke-8. Akan tetapi, tatapan membunuh dari guru ke-8 langsung membuat Bai Qilin takut dengan kata-kata berikutnya. Kemudian, Bai Qilin memandang Zhou Yu. Zhou Yu, tujuanmu datang ke sini hari ini adalah untuk membantu Bai Qishan merebut kembali posisi kepala keluarga Bai, bukan? Kalian harus mengerti bahwa tanpa dukungan kami, Bai Qishan tidak akan bisa menjadi kepala keluarga. Kini, harapan untuk mengembalikan Bai Qishan sebagai kepala keluarga ada di depan matamu, dan bahkan di masa depan, keluarga Bai dapat mendukungmu sepenuhnya tanpa syarat di kota Hu.
Yang perlu kau lakukan hanyalah memberiku senjata roh primordial. Mendengar ini, Zhou Yu memiringkan wajahnya dan terkekeh pelan, tatapan mengejek terlihat di matanya. Apakah Anda pikir Anda berada dalam posisi untuk bernegosiasi dengan saya sekarang? Apa yang seharusnya paling kamu khawatirkan sekarang adalah apakah kamu bisa bertahan hidup? Guru ke-8 tidak menunjukkan rasa takut, sebaliknya, dia menatap Zhou Yu dengan dingin. Zhou Yu, apakah kau pikir aku hanya seorang raja bela diri dari keluarga Bai? Jika tidak, lalu apa? Zhou Yu bertanya balik. Guru ke-8 mencibir. Biarkan aku memberitahumu, aku hanyalah seorang tetua tamu raja bela diri dari keluarga Bai, identitas asliku adalah anggota Sekte Yinming. Kekuatan Sekte Yinming berada di luar imajinasimu. Jika kau berani menolak, satu-satunya hasil adalah kematian. Mendengar ini, kilatan dingin melintas di mata Zhou Yu. Benarkah begitu? Sambil berbicara, Zhou Yu, tanpa peringatan apapun, mengacungkan jari secepat kilat. Dengan dukungan Yuan sejati, jari api yang meledak bagaikan laser api yang ditembakkan langsung ke dada guru ke-8. Wajah guru ke-8 berubah drastis, dan dia segera menerapkan metode Ganjin untuk melawan. Namun, bang! Suara teredam bergema, karena ki pelindungnya terhadap serangan Zhou Yu hampir tidak memberikan perlawanan. Jari yang satu ini langsung menembus dadanya, kalau saja dia tidak melawan dengan sekuat tenaga dan sedikit menggeser tubuhnya, hantaman itu pasti akan menembus jantungnya. Master ke-8 hanya berada di alam raja tingkat pertama, dibandingkan dengan Zhou Yu saat ini, alam raja tingkat pertama sungguh tidak cukup. Pada saat ini, teror dan kemarahan saling bertautan di mata guru ke-8. Dia meraung marah. Zhou Yu, tunggu saja, Sekte Yinming tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah mengatakan itu, sebuah ledakan tiba-tiba datang dari tangannya. Saat berikutnya, fluktuasi spasial yang intens terpancar, dan kemudian sosok guru ke-8 menghilang. Bab 1227. Bunuh. Sosok Zhou Yu berkelebat, langsung mengaktifkan langkah gunung dan sungai, dan mengejarnya, tetapi dia tidak menemukan jejak guru ke-8. Berdiri di tempat di mana guru ke-8 menghilang, roh primordial Zhou Yu berkembang pesat, dan dalam sekejap, area dalam radius 10 km sepenuhnya tertutup oleh pengaruh roh primordialnya. Namun, tanda-tanda kehadiran guru ke-8 masih belum terlihat. Pada saat ini, mata Zhou Yu menampakkan ekspresi terkejut. Tadi, teknik apa yang digunakan orang ini untuk menempuh jarak 10 km dalam waktu kurang dari 1 detik? Mungkinkah kecepatan ini benar-benar gerakan seketika yang legendaris? Ini tidak mungkin. Jika memang demikian, maka Sekte Yinming ini memang luar biasa. Benar, berbicara tentang Sekte Yinming, dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Apakah itu muncul begitu saja? Tentu saja, sekarang bukan saatnya untuk menyelidiki asal-usul Sekte Yinming. Zhou Yu menekan semua keraguannya di dalam hatinya, lalu menoleh ke Bai Qilin, kilatan dingin melintas di matanya. Cadangan yang kamu temukan tampaknya agak terlalu pengecut. Memikirkan mereka meninggalkanmu dan melarikan diri. Kalau begitu, kurasa aku harus melampiaskan amarahku padamu. Mendengar ini, Bai Qilin benar-benar bingung. Dia segera menarik putranya, Bai Yugang, dan dengan suara gedebuk berlutut di tanah. Zhou Yu, tidak, Menteri Zhou, saya salah. Saya disihir oleh Tuan ke-8. Ini bukan niat saya mohon, tolong ampuni saya. Zhou Yu tertawa dingin. Terpesona. Apakah kau pikir aku akan percaya omong kosong seperti itu? Saat kau bicara dengan Tuan Tua Bai tadi, kau tidak tampak terpesona sama sekali, kau cukup berpikiran jernih. Keringat mengalir di dahi Bai Qilin. Dia segera bersujud dan memohon belas kasihan. Menteri Zhou, saya benar-benar tahu saya salah. Saya sekarang secara sukarela melepaskan posisi kepala keluarga dan mengembalikannya kepada kakak laki-laki saya. Sebelum Bai Qilin selesai berbicara, dia mendengar Bai Qishan di sampingnya berteriak dengan marah. Diam. Sekarang kau memanggilku kakak. Itu bukan apa yang kamu katakan tadi. Bai Qilin, izinkan aku memberitahumu, berdasarkan perilakumu barusan, aku benar-benar kecewa padamu. Aku tidak punya saudara sepertimu, dan keluarga Bai tidak punya keturunan yang tidak tahu berterima kasih seperti itu. Sekarang, saya akan memberlakukan hukum keluarga di depan semua orang. Sambil berbicara, Bai Qishan melangkah maju dan melayangkan pukulan tepat ke kepala Bai Qilin. Serangan ini dengan jelas menunjukkan bahwa Bai Qishan bermaksud membunuh. Melihat tidak ada harapan untuk mencari belas kasihan, kegilaan melintas di mata Bai Qilin. Jika kau ingin aku mati, maka kau juga tidak akan hidup. Dengan raungan yang dahsyat, Bai Qilin menerkam Bai Qishan dengan ganas bagaikan sambaran petir. Pada saat yang sama, sebuah belati yang berkilauan dengan cahaya dingin muncul di tangannya. Melihat ini, Zhou Yu mendengus dingin.
Gelombang suara hitam meledak dari hidungnya, menuju ke Bai Qilin. Belati di tangan Bai Qilin berjarak kurang dari 1 meter untuk menusuk Bai Qishan. Akan tetapi, di saat berikutnya, saat suara setan itu memasuki tubuhnya, dia langsung menjerit memilukan, mencengkeram rambutnya erat-erat dengan kedua tangan, jatuh ke tanah, dan merintih kesakitan. Bai Qishan yang murka melangkah maju dan menginjak dada Bai Qilin. Bang! Dada Bai Qilin langsung remuk. Bai Qilin kejang beberapa kali sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Melihat ayahnya terbunuh, Bai Yugang menjerit aneh dan bangkit untuk melarikan diri. Dia ingin melarikan diri. Namun, sebelum dia bisa berlari 100 meter, Bai Qishan menyusul dan mengakhiri hidupnya dengan satu serangan telapak tangan. Dengan demikian, Bai Qilin dan putranya menemui ajalnya. Pada saat ini, anggota keluarga Bai lainnya ketakutan hingga pingsan. Orang-orang ini sebagian besar adalah pengikut Bai Qilin, dan banyak yang berpartisipasi dalam upaya memburu Bai Qishan. Kini, mereka semua berdiri di sana, wajah pucat, tidak berani bergerak, hampir tidak berani bernapas. Tatapan tajam Bai Qishan menyapu orang-orang ini satu demi satu. Kemudian, Bai Qishan berkata dengan dingin, "Kalian semua adalah anggota keluarga Baiku. Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Namun, saya ingin memberitahu Anda bahwa orang bisa melakukan kesalahan, tetapi mereka tidak bisa terus-menerus melakukannya. Kali ini, aku memberimu kesempatan untuk hidup, tapi ingat, ini yang terakhir kalinya." Alasan Bai Qishan melakukan ini bukan karena dia sangat baik hati. Setelah pertikaian internal terakhir, keluarga Bai telah menderita banyak kerugian. Jika dia berurusan dengan orang-orang ini juga, keluarga Bai akan menjadi seperti cangkang kosong. Oleh karena itu, Bai Qishan hanya bisa menyelamatkan mereka, sambil menjaga sebagian kekuatan keluarga Bai. Mendengar kata-kata Bai Qishan, orang-orang ini menunjukkan ekspresi tidak percaya. Pengkhianatan terhadap keluarga seperti itu merupakan kejahatan besar, namun mereka tidak menyangka Tuan Tua akan mengampuni mereka. Ketika orang banyak itu sadar, seseorang segera berlutut, dan segera saja, semua orang berlutut. "Terima kasih, kepala keluarga, atas pengampunanmu. Kami tidak akan pernah mengkhianati kepala keluarga lagi di masa depan." Mendengar ini, Bai Qishan mendengus dingin. "Cukup, masalah ini berakhir di sini, kalian semua pergi." "Ya, kepala keluarga." Tak lama kemudian, semua orang di keluarga Bai mengundurkan diri. Baru saat itulah Bai Qishan menunjukkan senyuman saat dia mendekati Zhou Yu. "Yu, semua ini berkatmu kali ini. Kalau tidak, aku tidak akan bisa merebut kembali posisi kepala keluarga dengan mudah." Zhou Yu tersenyum sedikit. "Tuan Tua, Anda terlalu baik. Inilah yang seharusnya aku lakukan." Bai Qishan terkekeh lalu berkata langsung, "Baiklah, jangan bertele-tele. Mungkin ini bukan hanya tentang membantuku mendapatkan kembali posisiku sebagai kepala keluarga, kan? Mau apa lagi? Langsung saja bilang." Bab 1228. Berita alkimia. Zhou Yu tersenyum tipis. "Tidak ada yang bisa disembunyikan dari Anda, Tuan. Tuan, saya ingin memisahkan giok darah dari dantian Anda untuk membuka gua yang ditinggalkan oleh kultivator kuno itu." Mendengar ini, Bai Qishan tidak ragu sejenak dan langsung berkata, "Tidak masalah. Lagi pula, masalah keluarga sudah hampir tenang, dan tulang tuaku ini telah memenuhi misinya. Yu, aku hanya punya satu permintaan. Jika keluarga Bai menghadapi masalah setelah aku pergi, kau tidak bisa tinggal diam." Zhou Yu tersenyum pahit dan berkata, "Tuan, tenang saja, saya sudah menemukan solusinya, tidak perlu khawatir dengan bahaya yang mengancam jiwa." Bai Qishan terkejut dan cepat bertanya, "Benar-benar, bagaimana Anda akan menyelesaikannya?" Zhou Yu menjawab, "Sebenarnya, cukup mudah. Cari saja ahli alam raja minimal tingkat 4 untuk memisahkan giok darah dari daging secara paksa, lalu minum pil untuk memulihkan darah dan energi, dan tidak akan ada masalah." "Apakah sesederhana itu?" Bai Qishan tampak tidak percaya. "Bisakah kita mulai sekarang? Giok darah ini telah menyiksanya terlalu lama, dan dia sudah lama ingin menyingkirkannya." Mendengar kata-kata Zhou Yu, dia tentu saja menjadi bersemangat. "Tuan, belum. Saya belum menyempurnakan pil untuk memulihkan darah dan energi. Tapi jangan khawatir, aku sudah mengirim seseorang untuk mengumpulkan ramuannya. Ramuan itu akan segera terkumpul. Setelah itu, aku bisa mulai memurnikannya." Bai Qishan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Pil jenis apa yang akan Anda saring?" Zhou Yu menjawab, "Semi kelas 8. Mata Bai Qishan langsung melebar, dipenuhi keterkejutan. Lin Yinfei bekerja sangat efisien, mengumpulkan semua ramuan yang diperintahkan Zhou Yu untuk dikumpulkan hanya dalam 2 hari. Bahkan Zhou Yu sendiri terkejut. Apakah semudah itu untuk mengumpulkannya? Lin Yinfei tersenyum dan berkata, "Dulu, hal itu akan sulit.
Tapi sekarang, keluarga Han, keluarga Ao, dan pasukan-pasukan ini sangat kooperatif. Ditambah lagi, dengan semakin bergengsinya paviliun bela diri kita, banyak orang yang membawakanku ramuan itu ketika mereka mendengar aku sedang mencarinya. Semua ini berkat usaha Anda, Menteri. Zhou Yu tiba-tiba mengerti, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu sanjungan. Karena ramuannya sudah terkumpul, aku akan memulai alkimia besok pagi." Mendengar ini, Lin Yinflai segera berkata, "Menteri, ada masalah lain." "Apa itu?" Dengan baik. Lin Yinflai ragu sejenak dan kemudian berbicara. "Keributan yang terjadi selama pengumpulan herba telah membuat banyak pihak berspekulasi bahwa Anda akan memurnikan ramuan tingkat tinggi, dan mereka telah menyatakan keinginan untuk menonton. Bagaimana pendapat Anda tentang ini?" Mendengar ini, mata Zhou Yu sedikit menyipit, dan alih-alih menjawab, dia menatap Lin Yinflai dan bertanya, "Bagaimana menurutmu?" Lin Yinflai segera berkata, "Saya pikir itu mungkin. Karena memurnikan ramuan tingkat tinggi akan menimbulkan kehebohan besar yang tak mungkin disembunyikan, sebaiknya kita umumkan dan biarkan mereka menontonnya, yang juga akan meningkatkan gengsi paviliun bela diri." Tetapi, pada titik ini, Lin Yinflai tiba-tiba menunjukkan ekspresi ragu-ragu. "Tapi apa? Saya hanya khawatir kalau ada orang yang mungkin punya niat jahat." Mendengar ini, mata Zhou Yu berkilat tajam. "Jangan khawatir. Mari kita lakukan seperti yang kau sarankan, publikasikan alkimia ini. Saya penasaran siapa yang akan mencoba melakukan hal jahat." Melihat tekad Zhou Yu, Lin Yinflai segera berkata, "Ya." Kemudian, Lin Yinflai berbalik dan pergi. Hanya dalam sehari, berita bahwa Menteri baru Paviliun Bela Diri akan secara terbuka memurnikan ramuan kuasi kelas 8 menyebar ke seluruh jajaran atas kota Hu. Untuk sementara waktu, banyak orang mulai gelisah. Bagaimanapun, kuasa elit Great Elixir itu sendiri hampir tak ternilai harganya, dan kesempatan untuk menyaksikan proses pemurniannya secara langsung bahkan lebih menarik. Keesokan harinya, sebelum fajar, berbagai kekuatan telah berkumpul di sekitar ruang terbuka di sebelah Paviliun Bela Diri, menunggu alkimia dimulai. Tak lama kemudian, Zhou Yu tiba bersama anggota Paviliun Bela Diri. Setibanya di sana, para anggota Paviliun Bela Diri segera mendirikan perimeter dan meletakkan tungku pil, ramuan herbal, serta bahan alkimia lainnya di tengah ruang terbuka. Sementara itu, Zhou Yu diam-diam melepaskan indera kedewaannya, mengamati seluruh area dalam sekejap. Sebagian besar kerumunan terdiri dari para pemimpin berbagai kekuatan. Tokoh utama dari keluarga Han, keluarga Zhu, keluarga Ao, Kamar Dagang Tianyu, Aliansi Asia Timur, dan Persekutuan Alkemis semuanya hadir. Selain mereka, ada banyak seniman bela diri tingkat tinggi. Kultivasi para seniman bela diri ini setidaknya berada di atas alam bawaan agung. Sebagian besar orang menunjukkan ekspresi penuh kegembiraan dan antisipasi. Lagi pula, kesempatan untuk menyaksikan langsung proses pemurnian eliksir kuasi 8 mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Namun, ada sekelompok kecil orang yang ekspresinya sangat muram. Yang memimpin mereka adalah Persekutuan Alkemis. Lagi pula, jika ada orang lain selain Persekutuan Alkemis yang berhasil memurnikan ramuan tingkat tinggi seperti itu sama saja dengan tamparan di muka umum. Wakil Presiden Persekutuan Alkemis Liu Zhenlong mencibir dengan sinis. Zhou Yu sengaja ingin mempermalukan Persekutuan Alkemis. Apa dia benar-benar berpikir eliksir kuasi 8 mudah sekali disuling? Kalau dia gagal, mari kita lihat bagaimana dia mengatasinya. Bab 1229. Awal alkimia. Mendengar kata-kata Liu Zhenlong, Wakil Presiden West Spirit di sampingnya mengerutkan kening. Wakil Presiden Liu, apapun yang terjadi, kemunculan eliksir kuasi 8 adalah hal yang patut dirayakan oleh lingkaran alkemis. Ini juga sangat bermanfaat bagi persekutuan alkemis kita. Kamu tidak perlu seperti ini. Mendengar ini, kilatan dingin samar terpancar di mata Liu Zhenlong. Dia menatap Siling tanpa ekspresi dan berkata, "Siling, apakah maksudmu persekutuan alkemis kita harus bergantung pada Zhou Yu? Lelucon apa ini? Perlu saya ingatkan, kalau kalian terus-terusan meninggikan gengsi orang lain, nanti kalau presiden dengar, kalian mungkin gak akan sanggup menanggung akibatnya." Tatapan mata Grandmaster Roh Barat dipenuhi amarah, tetapi juga kekhawatiran. Akhirnya, ia tidak berkata apa-apa lagi, dan hanya menoleh ke arah pusat acara. Liu Zhenlong melirik Siling, lalu mendengus dingin. "Wanita tua terkutuk ini, cepat atau lambat, kau akan dikeluarkan dari serikat." Di sisi lain, pada saat ini, Han Jiantu diam-diam berbicara kepada pelayannya, "Paman Li. Paman Li, pergi dan beritahu mereka. Jika anak ini benar-benar meramu ramuan kuasi 8, mereka harus bertindak." "Curi." Paman Li ragu sejenak, tetapi mengangguk sebagai jawaban. "Baiklah, tidak masalah.
Ia yakin bahwa mencuri ramuan ajaib dalam situasi seperti itu dapat dengan mudah menyebabkan keadaan yang tidak terkendali. Tetapi karena kepala keluarga sudah memerintahkannya, dia tidak bisa mencegahnya. Dia hanya bisa bertindak sesuai perintah. Melihat reaksi Paman Li, Han Jiantu berkata dengan penuh arti. Paman Li, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Anda tidak perlu khawatir, ketika saatnya tiba, kami tidak akan menjadi satu-satunya yang mengambil tindakan. Saat memancing di perairan yang bermasalah, mari kita lihat siapa yang lebih siap. Paman Li gemetar, buru-buru membungkuk sedikit dan berkata, ya, kepala keluarga, saya mengerti. Saya akan segera bersiap. Keluarga Ao. Kepala keluarga Ao, Ao Tianlong dan putra sulungnya Ao Zi duduk berdampingan. Ao Zi menatap Zhou Yu di lapangan dan berbicara. Ayah, apakah ayah benar-benar berniat bertindak melawan Zhou Yu? Saya yakin, jika Zhou Yu benar-benar berhasil meramu ramuan kuasi 8, kita seharusnya tidak melawannya, melainkan menawarkan dukungan. Menyinggung orang seperti itu tentu saja akan merugikan keluarga Ao. Mendengar ini, Ao Tianlong mengerutkan keningnya dalam-dalam, wajahnya muram. Sudah bertahun-tahun sejak kota Hu melihat ramuan kuasi 8. Baginya, untuk berhasil meramu satu sama sulitnya dengan naik ke surga. Ao Zi menoleh ke ayahnya, menarik napas dalam-dalam, dan bertanya. Bagaimana jika dia benar-benar berhasil? Pada saat itu, pasti ada yang mengambil tindakan untuk menyitanya. Apa yang harus kita lakukan? Mendengar ini, Ao Tianlong tidak menjawab, hanya tatapannya semakin dalam. Melihat ayahnya hanya diam saja, Ao Zi merasakan ada begitu banyak kekhawatiran tak berdaya di hati ayahnya. Kekuatan macam apa yang bisa membuat ayahnya menjadi seperti ini? Sementara berbagai kekuatan memendam niatnya masing-masing. Zhou Yu telah mempersiapkan dan memulai alkimianya. Saat itu tepat pukul 9 pagi. Matahari terbit tinggi, dengan awan ungu datang dari timur. Zhou Yu yang sedari tadi duduk dengan mata tertutup, tiba-tiba membukanya. Menatap tungku pil berkaki 3 raksasa yang menjulang di hadapannya, Zhou Yu menamparnya dengan telapak tangannya. Ledakan. Seketika, api besar muncul dari tungku pil. Gelombang panas dari ledakan Nether Fire Truki tampak menyebar keluar. Pada saat ini, tingkatan Zhou Yu di jalur pemurnian Qi telah mencapai tahap akhir dari kitab suci. Terlebih lagi, Qi sejatinya telah berubah menjadi Yuan sejati. Meskipun itu bukan Yuan sejati sepenuhnya milik seorang kultivator, ia memiliki peningkatan kualitatif atas Qi sejati biasa. Gelombang panas yang mengerikan ini membuat orang-orang yang melihatnya tampak terkejut. Banyak yang mundur puluhan meter. Akan tetapi, Zhou Yu tidak mempedulikan reaksi mereka, dan setelah mengendalikan api, ia mulai menambahkan ramuan herbal satu persatu secara metodis. Sepanjang proses ini, teknik, pengaturan waktu, pengendalian tembakan, dan ritme lainnya membuat orang merasakan harmoni alami. Seolah-olah semuanya memang sudah ditakdirkan demikian. Segala sesuatunya telah ditakdirkan terjadi. Pada saat ini, di tengah kerumunan, Liu Zhenlong yang sebelumnya mengejek tidak dapat berkata apa-apa. Dia menatap setiap gerakan Zhou Yu dalam ramuan pil, matanya penuh dengan kecemburuan yang mendalam. Sebaliknya, Wakil Presiden West Spirit terus mengangguk, matanya kadang-kadang cerah karena wawasan, kadang-kadang bingung, dan di waktu lain benar-benar gembira. Dengan mengamati proses alkimia Zhou Yu, dia justru memperoleh sejumlah wawasan dan manfaat. Wakil Presiden West Spirit tidak dapat menahan diri untuk berkata, kita akan menyaksikan kelahiran ramuan kuasi ke-8. Alkimia ini tidak akan gagal. Orang-orang dari persekutuan alkemis yang mengelilingi mereka, setelah mendengar kata-kata Wakil Presiden, semuanya mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Waktu berlalu detik demi detik. Dalam sekejap mata, waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Zhou Yu telah menyiapkan dan menambahkan lebih dari 1000 jenis ramuan ke dalam kuali pil. Api di dalam tungku pil berkaki 3 telah mengalami beberapa kali perubahan warna. Bersamaan dengan itu, pada suatu titik, aroma herbal samar mulai tercium dari tungku. Wewangian ini dengan cepat menjadi kaya. Bahkan pepohonan hijau di sekitarnya pun menjadi hidup dan cemerlang, seakan menyegarkan. Kerumunan itu mulai bergerak, terpengaruh oleh aroma obat yang menyegarkan. Terutama banyak yang mendekati anggota persekutuan alkemis, menanyakan tentang tahap alkimia yang sedang berlangsung, tingkat keberhasilan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuk pil. Sebenarnya, bahkan di dalam persekutuan alkemis, hanya sedikit yang dapat memahami proses alkimia Zhou Yu. Wakil Presiden West Spirit tentu saja salah satunya. Semua orang memandang ke arah Wakil Presiden, berharap dia bisa memberikan jawaban. Wakil Presiden West Spirit berbicara kepada khalayak. Keahlian alkimia Zhou Yu sangat unggul, bahkan aku tidak bisa menandinginya. Alkimia ini seharusnya memiliki tingkat keberhasilan setidaknya 90% tanpa kecelakaan. Mengenai waktu pembentukan pil,
Sebelum wakil presiden menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba, bang! Suara tabrakan besar datang dari tungku pil di depan Zhou Yu. Untuk sesaat, tatapan semua orang langsung tertuju pada Zhou Yu. Bab 1230. Pil telah terbentuk. Di bawah tatapan mata orang banyak, mereka memperhatikan bahwa tungku pil di depan Zhou Yu mulai bergetar. Seolah-olah ada faktor tidak stabil yang muncul di dalam. Namun, karena kebanyakan orang tidak memahami alkimia, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Akibatnya, banyak yang secara tidak sadar memandang ke arah Western Spirit Grandmaster dan lainnya. Sekilas, mereka melihat bahwa bahkan Grandmaster Roh Barat pun menunjukkan ekspresi tidak menyenangkan. Mungkinkah Zhou Yu akan gagal? Pada saat ini, Liu Zhenlong tertawa mengejek. Kegagalan itu hal yang biasa. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa memurnikan obat pil tingkat ke-8 bisa begitu mudah berhasil? Anak ini baru saja lulus evaluasi penilaian Grandmaster. Terlalu sombong, wajar saja kalau dihukum surga. Lihat, pembalasan ilahi telah datang. Kamar dagang Tianyu. Mungkinkah Tuan Zhou benar-benar akan gagal? Fan Tianlei berkata dengan ekspresi muram. Ekspresi Wang Hongshan tetap tidak berubah saat dia berkata dengan tegas. Saya yakin Tuan Zhou tidak akan gagal. Tetapi, Fan Tianlei menunjuk ke arah pil furnace dengan ekspresi serius. Tungku pil itu, sepertinya akan meledak. Mendengar ini, Wang Hongshan tidak berkata apa-apa tetapi terus mengamati situasi di lapangan dengan saksama. Sementara semua orang memiliki pendapat beragam tentang anomali pada tungku pil, Zhou Yu, sebagai orang yang melakukan alkimia, tetap sangat tenang. Dia tampak sama sekali tidak menyadari keadaan sekelilingnya, terus memejamkan matanya, mengendalikan api. Getaran ini berlangsung sekitar 10 menit. Tiba-tiba, tungku pil berhenti bergetar. Apakah sudah baik-baik saja sekarang? Kerumunan orang segera menyadari keganjilan itu. Mereka semua bertanya satu sama lain dengan heran. Namun tidak seorang pun dapat memberikan jawaban pasti. Banyak orang sekali lagi memandang ke arah Western Spirit Grandmaster dan lainnya. Namun mereka mendapati bahwa Western Spirit Grandmaster dan yang lainnya sedang menatap ke langit. Kerumunan itu tertegun dan kemudian melihat ke langit. Sekilas semua orang berseru kaget. Lihat cepat. Awan gelap yang tebal sekali. Kapan mereka muncul? Mereka masih berkumpul. Semua orang yang hadir saat itu serentak menatap ke langit. Meski masih senja, langit segera menjadi gelap. Langit ditutupi awan tebal dan rapat, memberikan tekanan yang luar biasa. Rasanya seolah-olah langit akan runtuh. Mereka yang bukan seniman bela diri bahkan mulai merasa kesulitan bernapas. Tepat pada saat ini, kilatan petir berwarna ungu menyambar menembus awan gelap. Langsung, gemuruh. Terdengar suara gemuruh yang keras. Mengejutkan semua orang dengan sentakannya. Kesengsaraan pil. Ini adalah kesengsaraan pil. Zhou Yu akan berhasil dalam alkimia. Di tengah kerumunan, seseorang segera menyadari hal ini. Bahkan seringnya Liu Zhenlong membeku di wajahnya saat dia menatap pil thunder di langit dengan tidak percaya, matanya dipenuhi keterkejutan. Pahamilah bahwa dalam evaluasi alchemy Grandmaster sebulan yang lalu, Zhou Yu juga telah berhasil menyempurnakan obat pil tingkat ke-7. Hal itu menyebabkan kesengsaraan pil pada saat itu, tetapi dibandingkan dengan sekarang, itu tidak ada apa-apanya. Tidak pada level yang sama. Mungkinkah itu? Bisakah dia benar-benar memurnikan obat pil tingkat ke-8? Mustahil. Liu Zhenlong menggeram pelan, agak mengerikan. Pada saat ini, pil thunder di langit telah berkumpul. Guntur pil yang tebal, di bawah tatapan ngeri semua orang, langsung menghantam dengan keras. Tidak bagus. Kekuatan kesengsaraan terlalu besar, semuanya, segera mundur 100 meter. Grandmaster Roh Barat mengeluarkan peringatan, dan kemudian dia segera mundur bersama orang-orang dari pavilion dan yang lain, menyadari energi mengerikan yang terkandung dalam kesengsaraan, juga merasa takut dan mundur. Dalam sekejap mata, semua orang telah mundur 100 meter. Ledakan. Dalam sekejap, Zhou Yu dan tungku pil di depannya ditelan oleh cahaya guntur. Cahaya guntur yang mengerikan terus berkelap-kelip di bumi, mengubah hampir seluruh area dalam radius 100 meter menjadi lautan petir. Semua orang tercengang dan terdiam. Pemandangan yang begitu mengerikan, mereka tidak pernah bermimpi untuk menyaksikannya seumur hidup mereka. Dengan intensitas serangan seperti itu, apalagi berhasil menghabiskan pil itu, bisakah Zhou Yu bertahan hidup? Sudah berakhir. Anak itu, Zhou Yu, pasti akan mati. Banyak yang berkata dengan ekspresi terkejut. Namun, pada saat ini, dari lautan petir di tanah. Ledakan. Hantu kuali emas yang besar meledak dari lautan petir. Seketika membubarkan seluruh lautan petir. Hantu kuali emas raksasa melayang di udara, memancarkan kilauan metalik.
Di dalam hantu kuali emas itu, sesosok berdiri di udara. Itu Zhou Yu. Terdengar desahan dari orang-orang di kerumunan. Dia tidak mati dan bahkan menyebarkan pil thunder pertama. Menakjubkan. Tapi, kenapa dia berdiri di udara? Apa yang sedang dia coba lakukan? Tak lama kemudian, semua orang menyadari sesuatu yang aneh. Zhou Yu berdiri di udara, tatapannya tertuju ke langit, tampak seolah-olah sedang menantang kesengsaraan pil di langit. Menyaksikan ini, Liu Zhenlong di kerumunan mendengus dingin. Mencari kematian. Kesengsaraan pil yang disebabkan oleh obat pil tingkat ke-8 hampir terdiri dari setidaknya 3 gelombang, masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Jika dia mengandalkan pil untuk dukungan dan bantuan dari samping, mungkin ada peluang, tetapi mencoba menahannya sendiri sama saja dengan mencari kematian. Perhatikan bagaimana dia mati sebentar lagi. Saat kata-kata Liu Zhenlong diucapkan, pil guntur kedua di langit telah terbentuk. Dan memang, itu setidaknya 3 kali lebih tebal dari yang pertama. Gemuruh. Pil guntur kedua turun dengan suara gemuruh. Bab 1231. Alam 8 Kuali. Menghadapi turunnya pil thunder kedua secara tiba-tiba. Zhou Yu, yang sudah berdiri di langit, tidak melakukan gerakan apapun untuk menghindar, melainkan langsung menyerang pil thunder. Dibandingkan dengan langit luas di atas sana, yang berkilauan dengan cahaya petir, Zhou Yu saat ini tampak tak berarti seperti sebutir pasir. Namun sosok kecil ini berani menantang langit itu sendiri. Melihat kejadian ini, semua orang terkejut setengah mati. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap tajam ke arah Zhou Yu. Ledakan. Pil guntur kedua, tanpa diragukan lagi, menghantam Zhou Yu dengan ganas. Kuali emas pelindung di tubuh Zhou Yu langsung hancur oleh pil guntur kedua ini. Namun, Zhou Yu mengeluarkan raungan rendah, dan tiba-tiba, cahaya cian meledak dari tubuhnya. Ini adalah puncak perwujudan keterampilan Taichu dalam operasi. Dengan pengoperasian penuh keterampilan Taichu, pil thunder yang menghantam Zhou Yu diserap secara paksa olehnya. Di tengah kerumunan yang jauh, beberapa seniman bela diri yang tingkat kultivasinya di atas alam suci menyadari sesuatu. Keterkejutan yang mendalam tampak di mata mereka. Apa yang sedang dia coba lakukan? Mungkinkah dia mencoba menggunakan Thunder Forging Body? Meskipun metode ini memang sangat berguna untuk pemurnian tubuh, pil thunder ini jauh lebih hebat daripada thunder biasa. Apakah Zhou Yu ini sedang mencari kematiannya sendiri? Pada saat ini, bukan hanya para ahli alam suci yang hadir merasa bingung, tetapi bahkan beberapa ahli alam raja yang bersembunyi dalam bayangan juga merasa bingung. Akan tetapi, mereka tidak melakukan gerakan apapun dan terus bersembunyi, mengawasi Zhou Yu dengan ketat. Di bawah tatapan semua orang, pil thunder kedua sepenuhnya diserap oleh Zhou Yu. Pada saat ini, tubuhnya hancur berkeping-keping, pembuluh darahnya pecah, darah menodainya merah di mana-mana, banyak bagian tubuhnya hangus hitam oleh pil thunder, bahkan tulang-tulang di dalamnya pun terlihat. Meskipun demikian, pil thunder kedua entah bagaimana dapat ditangkal olehnya dengan cara ini. Melihat pemandangan ini, Liu Zhenlong menjadi semakin iri. Tak masalah, dia hampir tak mampu menahan serangan pil thunder kedua, tapi sebentar lagi serangan ketiga akan datang. Dengan kondisinya yang hampir mati seperti ini, bagaimana mungkin dia bisa menahannya? Begitu dia selesai berbicara, dia merasakan sesuatu. Liu Zhenlong segera melihat ke arah langit, lalu berkata dengan gembira. Pil thunder ketiga akan datang. Pada saat ini, Zhou Yu juga merasakan sesuatu. Dia menatap langit, melihat cahaya ungu merah mulai berkumpul di awan gelap. Melihat pemandangan ini, bukan saja tak tampak rasa takut di mata Zhou Yu, tetapi malah dipenuhi kegembiraan. Apakah teknik kuali emas dapat berhasil menembus 8 kuali, sepenuhnya bergantung pada waktu ini. Alasan dia memilih untuk secara pribadi menahan pil thunder adalah untuk menggunakan energi mengerikannya untuk membantunya menerobos teknik Golden Cauldron. Beberapa hari yang lalu, jalan penyempurnaan tubuhnya berhasil mencapai alam Sein akhir, sementara di saat yang sama, teknik kuali emasnya mencapai puncak alam 7 kuali. Berdasarkan pemahamannya tentang teknik kuali emas, untuk mencapai terobosan lain, energi dari pengobatan spiritual saja tidak cukup. Oleh karena itu, Zhou Yu mengarahkan pandangannya pada pil thunder. Pil Thunder Body Tempering adalah metode yang pernah diajarkan orang tua itu kepadanya. Orang tua itu telah memperingatkannya secara khusus, meskipun pil Thunder memang dapat melemahkan tubuh, namun jika salah dalam menanganinya dapat memusnahkannya dan tidak meninggalkan tulang belulang, maka dia tidak boleh bertindak gegabah. Sekarang, untuk mendorong teknik kuali emas ke-8 kuali, Zhou Yu berencana untuk melakukan upaya berisiko ini. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada upaya ini. Zhou Yu mengeluarkan raungan rendah. Ledakan. Pil guntur ketiga akhirnya terbentuk dan jatuh secara dramatis. Pil guntur yang ketiga bukan lagi satu guntur saja, melainkan puluhan guntur yang saling bertautan rapat.
Setiap guntur mengandung kekuatan untuk memusnahkan ahli puncak alam suci. Kekuatannya yang mengerikan bahkan membuat para master yang berjarak ratusan meter pun berubah warna. Dengan guntur yang begitu mengerikan, apakah Zhou Yu ini benar-benar dapat menahannya? Di bawah tatapan mata orang banyak yang bertanya-tanya, guntur ketiga menyambar Zhou Yu. Dalam sekejap, Zhou Yu ditelan oleh cahaya guntur yang pekat. Pada saat itu, cahaya guntur yang mengerikan juga menerangi langit yang sebelumnya suram. Di tengah kerumunan yang jauh di lapangan paviliun bela diri, Zhao Feier, Yun Feifei, termasuk Lin Yinflai dan yang lainnya, jantung mereka berdebar kencang. Keberanian Zhou Yu menghadapi guntur surgawi seperti ini benar-benar membuat mereka cemas. Terutama Zhao Feier, yang sudah mulai menangis. Jika aku tahu itu sangat berbahaya, aku seharusnya menghentikannya sejak dulu. Yun Feifei juga sangat cemas hingga dia ingin segera maju, namun ditahan dengan kuat oleh Lin Yinflai dan yang lainnya. Tidak peduli apapun, selama kesengsaraan pil, siapapun yang berani ikut campur pasti akan menjadi sasaran guntur pil. Semakin banyak orang yang menjadi sasaran, semakin kuat kekuatan guntur pil itu. Jadi, naik sekarang hanya akan menciptakan kekacauan. Yun Feifei dan yang lainnya hanya bisa dengan paksa menekan kegelisahan batin mereka. Sementara itu, Han Jiantu dan yang lainnya memiliki tatapan mata yang dingin dan muram. Guntur yang mengerikan sekali, dia harus mati kali ini. Sekalipun tidak mati, dia akan sangat lemah dan rentan. Ini kesempatan sempurna untuk melenyapkannya. Kirimkan pesan, bersiaplah untuk bertindak segera setelah kesengsaraan pil berakhir. Namun tiba-tiba, di tengah kegelisahan semua orang, bam! Getaran besar meletus. Berikutnya, sesosok terlihat terbang keluar dari cahaya guntur yang tak terhitung jumlahnya. Itu Zhou Yu. Pada saat ini, seluruh tubuh Zhou Yu bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Bila diperhatikan lebih dekat, setiap cahaya keemasan berisi kuali emas mini yang berputar. Kegembiraan yang tak terkendali melintas di mata Zhou Yu. Alam 8 kuali memang telah tercapai. Dia tertawa ke atas, sembari menyalurkan gangjin dengan gila, meninju dengan ganas ke arah pusat awan petir di langit. Aliran cahaya keemasan seterang sungai bintang melesat menuju awan petir di langit. Ledakan. Guncangan hebat datang dari awan petir, dan selanjutnya, awan petir yang banyak jumlahnya mulai menghilang perlahan-lahan. Saat awan petir berhamburan, dari tungku pil di bawah kaki Zhou Yu, obat pil yang bersinar keemasan langsung terbang keluar. Obat pil tingkat ke-8 benar-benar dibuat. Pada saat itu, sebuah bayangan gelap tiba-tiba muncul, lalu menggunakan gangjin untuk berubah menjadi tangan besar, meraih obat pil tingkat ke-8. Bab 1232. Rebut. Zhou Yu telah lama bersiap menghadapi seseorang yang mencoba merebut obat pil. Pada saat ini, melihat telapak tangan besar meraih pil obat, mata Zhou Yu menyipit, dan kilatan dingin melintas di matanya. Dia segera mengangkat tangannya, siap untuk melayangkan pukulan. Namun, tepat pada saat ini, aura mengerikan lain muncul dari kerumunan. Raja Angin dari paviliun dan juga datang untuk merebut pil itu. Mungkinkah paviliun danmu tidak bisa memurnikannya sendiri? Saat kata-kata itu terucap, gangjin yang mengerikan menyapu udara, langsung menghancurkan telapak tangan gangjin yang dimanifestasikan oleh orang kuat sebelumnya. Saat sisa-sisa serangan menghilang, dua sosok berdiri di udara. Yang pertama, mengenakan jubah putih sederhana, berambut hitam panjang dan berjanggut, tampak cukup berwibawa, tetapi tatapannya kejam. Orang ini tidak lain adalah Raja Angin dari Paviliun Dan. Paviliun Dan memiliki dua seniman bela diri tingkat raja. Salah satunya adalah kakak laki-laki Zhou Yu, Raja Awan, yang kultivasinya sedikit lebih lemah, hanya di tingkat raja tingkat 2. Sebaliknya, Raja Angin ini merupakan pakar terdepan di Paviliun Dan, pakar alam raja kelas 4. Pada saat ini, Raja Angin menatap dingin ke arah orang di seberangnya. Kan Jiulian, setelah sekian tahun, aku tak menyangka kau masih hidup dan telah mencapai alam raja tingkat 4. Orang yang disebut sebagai Kan Jiulian adalah seorang pria parubaya dengan wajah persegi dan mata besar, penampilannya garang, memancarkan rasa penindasan yang kuat. Akan tetapi, meski lelaki ini tampak baru berusia 40-an, indera ketuhanan Zhou Yu menyapu dirinya dan menemukan bahwa usianya yang sebenarnya sedikitnya lebih dari 100 tahun. Meskipun Zhou Yu belum pernah melihat orang ini, dari namanya saja dia tahu bahwa Kan Jiulian ini pastilah seorang ahli alam raja tersembunyi dari keluarga Han. Setelah memblokir serangan Raja Angin, Kan Jiulian mengabaikan Raja Angin dan langsung menatap Zhou Yu. Kamu pasti Zhou Yu. Aku tahu semua tentang dendammu terhadap keluarga Hanku. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau membunuh Raja Pedang Dingin dari keluarga Hanku, kau bisa melangkahi keluarga Hanku. Perlu ku beritahu, ada tokoh-tokoh penting yang mendukung keluarga Hanku. Karena itu, jika kau benar-benar membuat keluarga Han marah, kau pasti akan mati.
Namun, saya bersedia memberi Anda kesempatan untuk mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Selama Anda menjual pil ini kepada saya, tentu saja, Anda boleh menyebutkan syarat-syarat Anda. Setelah kerjasama ini berhasil, semua keluhan kita di masa lalu dapat diselesaikan. Mendengar ini, Zhou Yu tertawa pelan. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli alam raja tersembunyi dari keluarga Han. Sungguh murah hati. Karena kamu bilang aku boleh menyebutkan syaratku, maka aku tidak akan sopan. Bawakan aku kepala Han Motang, lalu berikan aku informasi detail tentang semua ahli keluarga Hanmu di atas kerajaan raja. Kalau begitu, obat pil tingkat ke-8 ini akan menjadi milikmu. Mendengar kata-kata Zhou Yu, semua orang di sekitarnya tercengang. Zhou Yu benar-benar berani. Beraninya menuntut kepala raja bela diri keluarga Han dan juga informasi mengenai para ahli alam raja mereka tepat di depan seorang ahli alam raja kelas 4 dari keluarga Han. Penting untuk mengetahui bahwa ini adalah rahasia terbesar sebuah keluarga. Dengan mengatakan ini, Zhou Yu kemungkinan besar sedang memprovokasi kerajaan keluarga Han ini. Tentu saja. Mendengar kata-kata Zhou Yu, Kan Jiulian langsung menunjukkan ekspresi menyeramkan. Zhou Yu, aku sarankan kamu menarik kembali perkataanmu. Aku bernegosiasi denganmu karena aku menghargaimu, jangan paksa aku membunuhmu. Zhou Yu tertawa dingin. Bunuh aku. Hanya denganmu, aku khawatir itu tidak cukup. Lagi pula, kaulah yang menyuruhku menyebutkan kondisi apa saja. Apa? Kalau kamu nggak bisa, jangan cuma bualan dan mempermalukan diri sendiri di depan banyak orang. Wajah Kan Jiulian berubah marah, dia hendak marah besar, tetapi tepat saat itu, suara lain terdengar. Tuan Zhou, keluarga Zhu saya juga sangat tertarik dengan pil ini. Bagaimana kalau kita bicarakan kesepakatannya? Yang berbicara adalah seorang raja bela diri dari keluarga Zhu. Indra ketuhanan Zhou Yu menyapu dan menemukan bahwa orang ini juga merupakan raja alam kelas 4. Mata Zhou Yu menyipit. Keluarga Han, Pavilion dan keluarga Zhu semuanya secara kebetulan mengirim para ahli alam raja kelas 4. Sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di sini. Tuan Zhou, meskipun keluarga Zhu saya pernah punya masalah dengan Anda di masa lalu, semua itu sudah berlalu. Tuan Zhou, Anda masih muda, dengan bakat bela diri yang luar biasa dan kemampuan alkimia yang luar biasa. Keluarga Zhu saya sangat bersedia bekerja sama dengan individu luar biasa seperti Anda, atau bahkan menjalin hubungan yang lebih dekat. Bagaimana kalau begini? Keluarga Zuku menawarkan 100 miliar, ditambah wanita manapun di bawah 30 dari keluarga Zuku yang bisa kau pilih sebagai kekasih. Mendengar ini, Zhou Yu langsung tertegun. Dia tidak pernah menyangka kalau kerajaan keluarga Zhu akan mengajukan syarat yang begitu konyol, dan di hadapan semua orang. Tetapi yang lebih mengejutkannya adalah semua orang yang hadir, setelah mendengar kata-kata raja bela diri keluarga Zhu, tidak bereaksi banyak, seolah-olah ini semua sangat normal. Dan saat Zhou Yu sedang terkejut, Miyamoto Naku dari Aliansi Asia Timur juga berdiri dan berkata, Tuan Zhou Yu, Aliansi Asia Timur saya juga membutuhkan obat pil ini. Anda dapat menentukan harga secara langsung. Mendengar ini, Zhou Yu langsung menjawab dengan satu kata. Zhou Yu, apa yang kau katakan? Teriak Miyamoto Naku dengan marah. Zhou Yu berkata dengan dingin. Bukankah aku sudah menjelaskannya dengan jelas? Saya lebih suka membuang obat pil saya ke toilet daripada membiarkan Anda menggunakannya. Apakah maksud saya cukup jelas? Miyamoto Naku dengan marah berkata. Zhou Yu, beraninya kau menghina Aliansi Asia Timur kita. Jadi apa kalau aku menghinamu? Aku bahkan belum menyelesaikan masalah dengan Aliansi Asia Timurmu, sebaiknya kau segera melakukan seppuku, atau saat aku datang mencarimu, seppuku pun akan menjadi kemewahan. Miyamoto Naku tidak menyangka Zhou Yu akan menghinanya secara terang-terangan. Miyamoto Naku berteriak dengan marah. Tangan Miyamoto Naku langsung meraih pedangnya di pinggang. Pada saat berikutnya, kilatan dingin menyambar ke arah Zhou Yu. Bab 1233. Skema keluarga Ao. Menghadapi serangan secepat kilat ini, Zhou Yu tampak meremehkan, dan dia langsung menyerang dengan telapak tangan. Yuan sejati yang dahsyat itu seketika menghancurkan tebasan pedang Miyamoto Naku, dan dengan momentum yang tak terbendung, menghantam tubuh Miyamoto Naku dengan keras. Miyamoto Naku menjerit memilukan, menyemburkan darah saat ia terpental. Yang disebut sebagai pakar teratas Aliansi Asia Timur, puncak alam suci Miyamoto Naku, bahkan tidak sanggup menghadapi satu gerakan pun dari Zhou Yu. Hal ini membuat orang-orang di sekitarnya terkejut. Meski baru-baru ini beredar rumor bahwa Zhou Yu telah membunuh Raja Pedang Dingin dari keluarga Han, semua kekuatan utama di kota Hu menjadi heboh. Namun, sebagian besar orang belum melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Jadi, bahkan jika mereka memilih untuk mempercayainya, sulit untuk memahami dengan jelas kekuatan Zhou Yu. Namun pemandangan saat ini berbeda.
Mengalahkan puncak Saint Realm dalam satu gerakan benar-benar mengejutkan. Pada saat yang sama, di tengah kerumunan yang jauh, Ao Zi melihat pemandangan ini, pupil matanya tiba-tiba mengecil, lalu dia menatap Ao Tianlong di sampingnya. Ayah, haruskah rakyat kita mengambil tindakan? Ao Tianlong menggelengkan kepalanya, matanya penuh dengan makna yang mendalam. Katakan pada mereka untuk tidak bertindak. Hari ini bukan waktu terbaik untuk bertindak. Mendengar ini, Ao Zi bingung. Ayah, sekarang keluarga Han dan keluarga Zhou telah maju, dan Zhou Yu telah menyinggung aliansi Asia Timur. Jika kita bertindak sekarang, mungkin ini kesempatan yang baik untuk membunuhnya. Ao Tianlong tetap tidak berkomitmen namun mengganti topik dan bertanya. Zi, menurutmu mengapa Zhou Yu secara terang-terangan memurnikan pil di depan umum? Apa tujuan menyempurnakan pil tingkat 8? Ao Zi bingung, karena dia sebenarnya tidak memikirkan masalah ini. Ayah, ini aku tidak tahu. Ao Tianlong menyipitkan matanya, menatap Zhou Yu di lapangan, dia berkata dengan suara yang dalam. Alasan dia memurnikan pil di depan umum adalah untuk menyelidiki kartu truf dari kekuatan-kekuatan yang dia benci. Lihatlah, Raja Angin dari Paviliun dan Kan Jiulian dari keluarga Han, Zhu Guanglu dari keluarga Zhu, tokoh-tokoh kuat yang tak pernah muncul, semuanya telah muncul hari ini. Dan semua kekuatan ini kebetulan punya dendam terhadap Zhou Yu. Mendengar ini, Ao Zi bergidik ngeri. Ayah, apakah maksudmu Zhou Yu menggunakan pemurnian pil ini untuk lebih memahami kartu tersembunyi dari kekuatan-kekuatan ini? Ao Tianlong mengangguk. Lalu kenapa dia perlu memurnikan pil tingkat 8? Ao Zi bingung. Ao Tianlong tersenyum tipis. Apakah kamu ingat apa yang terjadi pada keluarga Bai 3 hari yang lalu? Ao Zi mengingat sejenak, lalu berkata. Sepertinya Bai Qishan, yang diusir, telah kembali. Ya, benar. Apakah kamu ingat apa yang Bai Qishan kenakan padanya? Ao Zi tercengang, lalu secerca pencerahan melintas di matanya. Giok darah. Ayah, apakah kau berbicara tentang giok darah yang menyatu dengan dantian Bai Qishan? Mungkinkah Zhou Yu ingin mengekstraksi giok darah itu? Ao Tianlong mengangguk. Harusnya begitu. Giok darah telah menyatu dengan dantian Bai Qishan. Mengekstraksinya secara paksa pasti akan menyebabkan kematian Bai Qishan. Zhou Yu menyempurnakan pil tingkat 8 ini, kalau tidak salah, tujuannya adalah untuk memulihkan vitalitas. Dengan cara ini, tidak sulit untuk menyimpulkan tujuan Zhou Yu. Dia ingin mengekstraksi giok darah dan juga menyelamatkan nyawa Bai Qishan. Mendengar ini, Ao Zi langsung berkata, Ayah, aku mengerti. Maksudmu kita bisa menargetkan Bai Qishan untuk mengancam Zhou Yu agar menyerahkan pil itu. Ao Tianlong mendengus dingin. Kenapa kamu masih fokus pada Bai Qishan? Dia hanya orang tua yang sudah hampir mati. Tujuan sebenarnya Zhou Yu adalah giok darah. Kali ini, Ao Zi benar-benar mengerti. Ayah, maksudmu Zhou Yu ingin membuka tanah rahasia yang tersembunyi di balik batu giok darah. Ao Tianlong mengangguk mengiyakan. Itu benar. Kalau tidak salah, dia bermaksud menggunakan pil tingkat 8 ini untuk mengalihkan perhatian semua orang agar dia bisa dengan tenang membuka tanah rahasia di balik batu giok darah. Wajah Ao Zi berubah sangat terkejut. Dia tidak menyangka pikiran Zhou Yu begitu teliti, dan dia hampir berhasil. Sekarang, semua ahli dari berbagai kekuatan teratas tertarik oleh pil tingkat 8 milik Zhou Yu. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ao Tianlong tertawa dingin. Karena kita tahu tujuannya, kita sama sekali tidak bisa membiarkannya memonopoli rahasia Blood Jade. Hari ini, kita tidak perlu bergerak, dan kita bahkan harus membantunya mengekstraksi Blood Jade. Yang harus kita lakukan adalah membuat persiapan yang memadai agar ketika tanah rahasia di balik Blood Jade dibuka, kita bisa langsung meraup sebagian besar keuntungannya. Mendengar ini, senyum gembira muncul di wajah Ao Zi. Ayah, Anda sungguh bijaksana. Saat Ao Tianlong dan putranya sedang merencanakan sesuatu, Miyamoto Naku yang terluka, dipukul oleh Zhou Yu, dengan marah mengeluarkan sesuatu yang menyerupai liontin giok. Zhou Yu, apakah kamu benar-benar berpikir aliansi Asia Timur adalah target yang mudah? Biarkan saya menunjukkan kekuatan sejati aliansi Asia Timur. Sambil berbicara, dia langsung menghancurkan liontin giok itu. Pada saat berikutnya, sebuah cincin yang menyilaukan muncul dari udara tipis di atas kepala Miyamoto Naku. Seketika, seorang pria berpakaian samurai melangkah keluar dari ring. Begitu dia melangkah keluar, aura yang sangat berbahaya tiba-tiba turun. Melihat pria ini, bahkan Raja Angin, Kan Jiulian, dan Zhu Guanglu menunjukkan ekspresi serius. Raja Baku, Tian Ren. Bab 1234. Raja Baku. Zhou Yu menyipitkan matanya, menatap dingin orang yang tiba-tiba muncul. Orang ini sebenarnya telah bermanifestasi melalui semacam susunan teleportasi.
Jika kita tidak membicarakan hal lain, susunan teleportasi ini saja sudah sangat luar biasa. Dulu ketika lelaki tua itu mengajarinya formasi, dia juga menyebutkan susunan teleportasi semacam ini. Orang tua itu berkata, pada zaman dahulu kala, formasi serupa dapat langsung memindahkan seseorang hingga puluhan ribu mil jauhnya. Namun, saat ini, formasi seperti itu telah hilang. Sisa-sisa susunan teleportasi yang terbaik hanya dapat mengirimkan keinginan dari beberapa ahli yang tak tertandingi. Tentu saja, bahkan penyampaian kemauan pun cukup mengagumkan. Tanpa diduga, dia benar-benar melihatnya di sini. Tepat pada saat ini, Yun Feifei dengan cemas mendatangi Zhou Yu. Zhou Yu, hati-hati. Orang ini adalah salah satu dari 5 ahli alam raja terkuat di Kekaisaran Matahari Merah. Raja Baku, Tian Ren. Konon, 5 ahli alam raja terkuat dari Kekaisaran Matahari Merah semuanya telah mencapai puncak alam raja. Tokoh-tokoh seperti itu dapat menghancurkan suatu negeri hanya dengan lambaian tangan mereka. Kamu harus sangat berhati-hati. Zhou Yu tersenyum tipis. Kakak Yun, jangan khawatir. Tubuh aslinya mungkin sangat kuat. Namun sekarang, dia hanya sekadar proyeksi keinginan. Akankah proyeksi? Yun Feifei tampak bingung. Zhou Yu menjelaskan. Raja Baku ini seharusnya seorang seniman bela diri yang sedang menyempurnakan jalan keilahian, roh primordialnya telah mencapai tingkat kesempurnaan alam suci, yang memungkinkannya untuk sementara menciptakan sesuatu yang mirip dengan klon roh primordial, yang memiliki sebagian kekuatan tubuh aslinya. Jika klon kehendaknya turun langsung, mungkin aku akan dengan senang hati mempersembahkan pil obatnya. Namun avatar kehendaknya dikirim melalui susunan transmisi. Jadi kekuatannya tidak banyak. Aku baru saja merasakannya, itu baru di puncak alam raja kelas 4. Lalu, Zhou Yu tersenyum pada Yun Feifei. Saudari Yun, tenang saja, dengan senior Li Qinglong di sini, mereka tidak akan menimbulkan banyak masalah. Mendengar ini, Yun Feifei langsung merasa sangat lega. Dan pada saat ini, avatar kehendak Raja Baku telah sepenuhnya stabil. Ekspresinya sangat dingin, menatap langsung ke arah Miyamoto Naku. Sebaiknya kau memberiku penjelasan yang masuk akal, kalau tidak, kau akan membuang-buang sumber daya teleportasi yang berharga ini secara sembrono, kau tahu akibatnya. Miyamoto Naku dipenuhi ketakutan, segera berlutut di depan avatar wasiat Raja Baku, dan berteriak keras. Tuan Raja Baku, Zhou Yu baru saja menyempurnakan pil tingkat 8, yang bermanfaat untuk memulihkan vitalitas, sangat berguna bagi Anda. Mendengar tentang obat pil tingkat 8, mata Raja Baku tiba-tiba bersinar dengan cemerlang. Kemudian, tatapannya langsung terkunci pada obat pil emas di depan Zhou Yu. Ketika melihat obat pil ini, semangat menyala-nyala di mata Raja Baku. Bagus, sangat bagus. Haha, obat pil ini milikku. Raja Baku sangat gembira, mengabaikan orang lain, dan langsung mengulurkan tangan untuk mengambil pil di tangan Zhou Yu. Melihat pemandangan ini, cahaya dingin melintas di mata Zhou Yu. Dia segera menggerakkan Yuan sejatinya, siap bertindak. Namun saat itu, terdengar teriakan dingin. Dasar Raja Baku, binatang tua. Beraninya kau muncul terang-terangan di wilayah negara nagaku. Kau sedang mencari kematian. Saat kata-kata itu terucap, sesosok gelap tiba-tiba melayang ke langit. Dikelilingi oleh lapisan cahaya ungu yang menyilaukan, ia melesat ke arah Raja Baku seperti anak panah yang tajam. Melihat hal itu, Raja Baku segera mengubah arah. Tangan yang semula hendak menggapai pil langsung meninju ke arah cahaya ungu. Ledakan. Seluruh langit meledak dengan gelombang cahaya ungu yang cemerlang. Untuk sesaat, semua orang berulang kali dipaksa mundur oleh serangan yang mengerikan ini. Setelah dampaknya menghilang, seorang tetua berjubah biru muncul di hadapan Raja Baku. Di tangannya, sebuah senjata aneh yang berkilauan dengan cahaya ungu, tampak seperti pedang dan tombak, sangat menarik perhatian. Melihat kejadian ini, termasuk Zhou Yu, semua orang memperlihatkan ekspresi terkejut. Tentu saja, Zhou Yu tidak terkejut dengan orang ini. Karena orang ini adalah Li Qinglong. Yang mengejutkannya adalah senjata di tangan Li Qinglong. Ini pertama kalinya dia melihatnya. Senjata ini sangatlah suci, dan bahkan dari kejauhan, Zhou Yu dapat merasakan energi besar yang terkandung di dalamnya. Sungguh senjata yang luar biasa. Zhou Yu tidak dapat menahan diri untuk berseru. Dan pada saat ini, di tengah kerumunan, Ao Tianlong, bersama dengan Raja Angin, Kan Jiulian, Zhu Guanglu, dan lainnya, semuanya berseru kaget. Bukankah ini paku penusuk surga yang berharga milik paviliun bela diri? Konon, benda ini ditempa dengan biaya yang sangat besar oleh paviliun bela diri di masa lalu, dan dikabarkan mampu menembus semua formasi di dunia. Tanpa diduga, ternyata ada di tangan orang ini. Tunggu, orang ini terlihat sangat familiar. Bukankah dia tetua paviliun bela diri, Li Qinglong? Ya,
Ini Li Qinglong, bagaimana dia bisa ada di sini? Di antara kerumunan, hanya wajah Han Jiantu yang tampak sangat muram, karena Li Qinglong telah mengunjungi keluarga Han, dan telah membawa pergi sejumlah besar ahli alam suci. Pada saat ini, di langit, meskipun Raja Baku tidak mengenali Li Qinglong, setelah pertukaran terakhir, dia merasakan bahwa paku penusuk langit di tangan Li Qinglong sangat tangguh, meskipun tidak dapat menimbulkan ancaman yang terlalu besar baginya, itu dapat mengancam susunan transmisi di belakangnya. Raja Baku mendengus dingin, segera melancarkan serangan ganas terhadap Li Qinglong. Li Qinglong terkekeh dingin. Kamu datang, waktu yang tepat. Beberapa hari ini, tanganku gatal sekali. Sambil berbicara, dia mengayunkan Heaven Piercing Spike, berubah menjadi meteor ungu, melesat ke atas. Dorong dorong dorong. Di langit, benturan antara keduanya menimbulkan dampak energi yang sangat besar. Lapangan di bawahnya hancur berkeping-keping, berubah sepenuhnya menjadi reruntuhan. Adapun Zhou Yu, dia telah lama mundur ke kerumunan paviliun bela diri, mengaktifkan teknik kuali emas, mewujudkan hantu kuali emas besar untuk melindungi anggota paviliun bela diri. Fraksi lain juga mengirimkan ahli mereka untuk melindungi. Di langit, keduanya terkunci dalam pertempuran sengit. Bab 1235. Paku penusuk surga. Pada awalnya, keduanya berimbang, tetapi tak lama kemudian, Li Qinglong perlahan-lahan tertekan. Tak lama kemudian, Li Qinglong tiba-tiba terkena serangan di dada oleh Raja Baku, dan wajahnya pun langsung pucat pasi. Seorang tetua paviliun bela diri, biasa saja. Hanya denganmu, kau masih belum sebanding dengan raja ini. Biarkan Master Paviliunmu datang, hahaha. Raja Baku mengejek dengan liar. Namun, setelah terluka, mata Li Qinglong dipenuhi rasa dingin, seolah-olah dia tidak merasakan sakit. Kamu bahagia, terlalu dini. Kembalilah ke kekaisaran matahari merahmu. Saat berbicara, Li Qinglong mengaktifkan Heaven Piercing Spike, melepaskan sinar ungu cemerlang. Sinar ungu ini langsung menembus langit, menyambar susunan transmisi di udara bagaikan kilat. Gemuruh. Terdengar ledakan besar. Susunan transmisi langsung meledak. Raja Baku mengeluarkan raungan marah. Sialan kau, Li Qinglong, raja ini tidak akan pernah melepaskanmu. Tepat saat kata-kata itu terucap, sosok Raja Baku menghilang di udara. Melihat kejadian itu, orang-orang dari Aliansi Asia Timur langsung ketakutan, muka mereka menjadi pucat pasi, dan tanpa berkata sepatah kata pun, mereka langsung mundur. Tentu saja Zhou Yu tidak mengejarnya, karena masih banyak musuh di sekitarnya. Pada titik ini, Zhou Yu datang ke sisi Li Qinglong. Penatua Li, apakah Anda baik-baik saja? Li Qinglong menggelengkan kepalanya. Dia mendesah dan berkata, aku tidak menyangka Raja Baku sekuat ini, bahkan avatar kehendaknya memiliki kekuatan puncak alam raja tingkat 4. Jika bukan karena paku penusuk langit di tanganku, aku benar-benar tidak akan mampu menghadapinya. Namun, kali ini susunan transmisi dihancurkan oleh paku penusuk langit, avatar kehendaknya juga akan rusak parah, dan tubuh asli Raja Baku juga akan sangat terpengaruh. Dia tidak akan berani muncul dalam waktu singkat. Mendengar ini, Zhou Yu dengan cepat berkata, terima kasih, Tetua Li, atas bantuan Anda. Li Qinglong menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tugasku, tak perlu berterima kasih padaku. Setelah itu, dia melirikkan Julian, Raja Angin, dan berkata, apa rencanamu selanjutnya? Zhou Yu mencibir dan berkata, karena mereka semua tertarik dengan obat pilku, aku akan bertanding dengan mereka. Namun, saya ingin Penatua Li menahan dua di antaranya untuk saya, sehingga saya bisa menangani satu terlebih dahulu, lalu membebaskan satu tangan untuk menangani yang berikutnya. Mendengar ini, Li Qinglong segera mengangguk dan berkata, tidak masalah. Setelah mengatakan ini, dia langsung menatap Raja Angin dan Zhu Guanglu. Jika kalian berdua ingin bergerak, aku akan menemani kalian. Menghadapi provokasi Li Qinglong, wajah Raja Angin dan Zhu Guanglu tampak agak muram. Mereka semua tahu bahwa Li Qinglong adalah tetua paviliun bela diri. Berhadapan dengan tetua paviliun bela diri di depan umum jelas merupakan pilihan yang sangat tidak bijaksana. Untuk sesaat, baik Raja Angin maupun Zhu Guanglu tidak bergerak. Dan Zhou Yu langsung menatapkan Julian. Kamu tidak mau obat pil ini? Itu ada di tanganku, kalahkan aku, dan obat pil itu milikmu. Mendengar ini, mata Kan Julian langsung memancarkan niat membunuh. Anak nakal yang sombong. Karena kau memprovokasiku, jangan salahkan orang tua ini karena bersikap kasar. Saat dia berbicara, aura mengerikan dari alam raja kelas 4 meletus dari Kan Julian dan langsung mengunci Zhou Yu. Melihat ini, Zhou Yu juga mengaktifkan teknik kuali emas, bersiap untuk menyerang. Namun saat itu, aura King Realm yang mengerikan tiba-tiba membumbung tinggi ke langit dari kerumunan keluarga Ao. Lalu, sebuah bayangan muncul di depan Kan Julian.
Hari ini, kamu tidak dapat menyentuhnya. Melihat orang di depannya, Kan Jiulian sangat marah. Ao Qingzu, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu bermaksud berdiri di pihak anak itu? Mendengar ini, Zhou Yu juga terkejut. Ahli alam raja yang tiba-tiba muncul ini berasal dari keluarga Ao. Apakah keluarga Ao salah minum obat? Kenapa mereka membantuku? Saat Zhou Yu bingung, Ao Qingzu mendengus dingin. Kan Jiulian, di mana orang tua ini berdiri, tidak ada hubungannya denganmu. Bagaimanapun, hari ini, siapapun yang ingin mengambil obat pil dari tangannya harus melewati saya terlebih dahulu. Kan Jiulian menjadi semakin marah. Ao Qingzu, apa kau sudah gila? Jangan lupa, kedua keluarga kita adalah sekutu sejati, dan telah membentuk sekutu hidup mati. Kau membahayakan hubungan ini, apa kau sudah memikirkan konsekuensi dari tindakanmu? Ao Qingzu masih menghalanginya. Aku tidak peduli dengan apa yang telah disetujui kedua keluarga kita, dalam hal apapun, hari ini, kamu tidak boleh menyentuhnya. Melihat kejadian ini, Kan Jiulian menjadi marah sekali, tetapi dia tidak bertindak gegabah. Karena kultivasi Ao Qingzu hampir sama dengannya, keduanya adalah ahli alam raja tingkat 4. Kalau mereka berdua benar-benar bertarung, sudah pasti akan berujung pada kehancuran bersama, dan dia tidak sanggup menanggungnya. Ao Qingzu, hari ini, keluarga Han kita akan mengingat ini, dan aku akan menuntut penjelasan dari keluarga Aomu. Tunggu saja untuk menghadapi hukuman dari peraturan keluarga Ao. Kan Jiulian berkata dengan marah. Setelah berkata demikian, dia melirik dengan dingin, lalu berbalik dan pergi bersama anggota keluarga Han. Pada saat ini, Zhu Guanglu dan Raja Angin, yang terjerat dengan Li Qinglong, kehilangan keinginan untuk terus bertarung setelah melihat Kan Jiulian pergi. Lagi pula, Li Qinglong adalah seorang tetua di markas besar Paviliun Bela Diri, dan mereka sama sekali tidak berani membunuh Li Qinglong begitu saja. Terlebih lagi, karena Kan Jiulian benar-benar telah melarikan diri, yang lainnya tentu saja tidak punya alasan untuk tinggal. Raja Angin dan Zhu Guanglu bertukar pandang lalu mundur cepat, meninggalkan alun-alun Paviliun Bela Diri. Begitu keduanya pergi, orang-orang dari keluarga Zhu dan Paviliun dan juga segera pergi. Alun-alun yang awalnya ramai berubah menjadi sepi dengan kepergian berturut-turut keluarga Han, keluarga Zhu, Paviliun dan orang-orang aliansi Asia Timur. Melihat hal itu, penonton lainnya pun menyadari tidak ada lagi yang bisa dilihat, jadi mereka semua pergi satu demi satu. Setelah meninggalkan lapangan Paviliun Bela Diri, Kan Jiulian segera menemukan Ao Qingzu. Dia dengan marah bertanya, Ao Qingzu, apa maksudmu dengan ini? Keluarga kita sudah sepakat untuk menghadapi Zhou Yu bersama-sama, mengapa kamu malah mengingkari kesepakatan itu dan malah membantu anak itu? Bab 1236. Merebut inisiatif. Menghadapi Kan Jiulian yang marah, Ao Qingzu tersenyum tipis. Kakak, jangan terburu-buru, biar aku jelaskan. Ao Qingzu segera menceritakan spekulasi Ao Tianlong kepada Kan Jiulian. Setelah selesai, Ao Qingzu tertawa dan berkata, jadi, menurutmu apakah kita harus membiarkan dia mengambil obat pil itu? Setelah mendengar ini, kemarahan di wajah Kan Jiulian perlahan menghilang. Matanya berkedip-kedip, tenggelam dalam pikirannya. Tujuan saudara Ao adalah menggunakan anak ini untuk mengekstrak batu giok darah dari tubuh Bai Qishan dan menemukan tempat rahasia di baliknya. Lalu, kita bisa mendapatkan manfaatnya tanpa perlu berusaha. Ao Qingzu terkekeh. Di tempat rahasia itu, kita akan sepenuhnya membereskan Zhou Yu. Saat itu, bahkan Paviliun Bela Diri pun tidak akan bisa menemukan jejaknya. Kilatan tajam tiba-tiba melintas di mata Kan Jiulian. Jadi, anak ini sebenarnya punya rencana seperti ini. Kalau bukan karena wawasan tajam saudara Ao, kita pasti sudah tertipu olehnya. Baiklah, mari kita lakukan seperti yang disarankan saudara Ao. Ao Qingzu mengangguk dan tersenyum. Baguslah kau mengerti. Aku yakin dengan kecerdasan saudara Kan, kau tentu tahu apa yang harus dilakukan. Kalau begitu, mari kita masing-masing kembali dan bersiap. Tidak masalah. Setelah mengantarkan Jiulian pergi, Ao Tianlong dan putranya bergegas mendekati Ao Qingzu. Paman, kenapa Paman memberitahu keluarga Han semua ini? Begitu keluarga Han tahu, mereka pasti akan mempersiapkan diri dengan matang. Semakin siap mereka, semakin besar kerugian kita saat memasuki tempat rahasia itu, kata Ao Tianlong cemas. Ao Qingzu tersenyum tipis dan berkata, tidak masalah. Mereka hanya tahu satu bagian, tidak tahu bagian yang lain. Apa maksudmu? Ao Tianlong dan putranya bertanya dengan bingung. Ao Qingzu berkata dengan penuh percaya diri. Tempat rahasia yang disebut itu sebenarnya adalah gua tempat tinggal seorang kultivator kuno. Mengenai tempat tinggal gua kultivator kuno ini, beberapa leluhur keluarga Ao kami pernah menelitinya secara menyeluruh dan meninggalkan beberapa metode.
Dengan metode-metode ini, keluarga Ao kita berada di posisi yang lebih unggul. Dengan begitu, semakin matang keluarga Han mempersiapkan diri, semakin besar pula bantuan mereka untuk menyingkirkan masalah. Selain itu, kita juga harus membocorkan informasi ini ke lebih banyak faksi, agar mereka semua bisa terlibat dan bekerja untuk kita. Mendengar ini, Ao Tianlong dan putranya sama-sama menunjukkan kegembiraan besar dan berkata dengan tidak percaya. Jadi begitulah. Aku tak pernah menyangka ada begitu banyak rahasia di balik Blood Jade. Yang lebih tak terduga lagi adalah nenek moyang keluarga Ao kami telah meneliti gua tempat tinggal ini sejak lama. Ini luar biasa. Ao Qingzu mengangguk tetapi kemudian berbicara dengan nada tegas. Masalah ini hanya untuk kalian berdua. Kalau sampai aku tahu kalian menyebarkannya, jangan salahkan aku karena bersikap bermusuhan dan tidak mengenali kalian. Sekalipun kalian keturunan langsung keluarga Ao, aku tak akan ragu membunuh kalian. Mendengar ini, Ao Tianlong dan putranya menggigil ketakutan. Ao Tianlong dengan cepat meyakinkan. Paman, tenang saja, kami pasti tidak akan membiarkan masalah ini menyebar. Ao Qingzu tidak berkata apa-apa lagi, lalu dengan sekejap wujudnya, dia meninggalkan alun-alun paviliun bela diri. Di tempat lain, kakek Ba, yang terluka oleh Zhou Yu, melarikan diri dari kota Hu dalam keadaan menyedihkan, melakukan perjalanan ribuan mil ke pegunungan tersembunyi di sebelah barat Qinsu. Di pegunungan, ia berputar-putar dan akhirnya memasuki awan kabut. Di awan ini, jarak pandang kurang dari 1 meter. Begitu masuk, seseorang benar-benar kehilangan arah. Di sekelilingnya sunyi senyap, tidak ada sedikit pun suara burung, binatang, atau serangga. Pada saat ini, kakek Ba tidak menunjukkan tanda-tanda kepanikan, malah mengeluarkan jimat giok yang bentuknya aneh. Segera setelah itu, dia dengan paksa mengaktifkan Gangjin di dalam dirinya, menuangkannya ke dalam jimat giok. Beberapa saat kemudian, cahaya hijau terang tiba-tiba meledak dari jimat giok. Selanjutnya, kabut tebal itu tampak diaduk oleh suatu kekuatan, dan mulai berputar. Beberapa saat kemudian, sebuah gerbang berkabut muncul entah dari mana di hadapan kakek Ba. Kakek Ba tidak terkejut dengan hal ini, menyimpan jimat giok dan melangkah ke gerbang berkabut. Saat penglihatannya kabur, saat berikutnya, hamparan bangunan kuno yang menjulang tinggi muncul di depan matanya. Bangunan-bangunan kuno ini tampak sangat tua, sedikitnya berusia 1000 tahun. Area di sekitar bangunan kuno ini sangat syarat dengan energi yin. Bahkan di siang bolong pun, ada perasaan yang menakutkan. Dingin sampai ke tulang. Tempat ini persisnya adalah tempat di mana Sekte Yin Ming berada. Kakek Ba mengarahkan dirinya dan dengan cepat menuju ke salah satu bangunan kuno. Tak lama kemudian, ia tiba di depan bangunan kuno itu. Berdebar. Kakek Ba berlutut di tanah, membungkuk langsung ke bangunan kuno itu, sambil berseru dengan sedih. Fu Ba ingin bertemu dengan tetua ke-6. Tidak lama setelah suara Fu Ba jatuh, suara dingin datang dari bangunan kuno. Begitu kata-kata itu terucap, pintu bangunan kuno itu terbuka. Fu Ba tersandung dan berlari masuk. Di dalam bangunan kuno itu, seorang tetua berambut perak sedang bermeditasi di panggung tinggi. Orang ini adalah tetua ke-6 Sekte Yin Ming. Berdebar. Fu Ba berlutut lagi, membungkuk dan berkata, Penatua ke-6, keluarga Bai telah direbut kembali oleh Bai Qishan. Mendengar ini, tetua ke-6 tiba-tiba membuka matanya, niat membunuh yang dingin terpancar dari tatapannya. Apa katamu? Fu Ba begitu takutnya hingga ia menggigil dan hampir mengompol. Penatua ke-6, awalnya tidak ada masalah, tetapi kemudian seseorang bernama Zhou Yu datang dan mengacaukan semuanya. Orang ini telah mencapai roh primordial Agung Yin yang dalam penyempurnaan jalan ilahi, dan juga mengambil senjata roh primordial dari mantra pembasmi jiwa. Aku nyaris lolos dengan nyawaku. Mendengar ini, tetua ke-6 langsung berteriak dingin. Warisan pemurnian jalan ilahi telah terputus. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengolah roh primordial agung? Lagi pula, senjata roh primordial di dalam mantra pembasmi jiwa adalah senjata yang nyata. Kecuali seseorang memiliki entitas roh primordial di alam kaisar pemurnian roh, bahkan roh primordial agung pun tak akan mampu menahannya. Apakah kamu berbohong padaku? Niat membunuh yang dingin memenuhi hadapan tetua ke-6. Bab 1237. Memisahkan giok darah. Fu Ba buru-buru berkata. Tetua ke-6, aku bersumpah demi hidupku, setiap kata yang kukatakan adalah benar. Jika ada satu kebohongan pun, aku bersedia menghadapi hukuman jiwaku yang tercerai-berai. Melihat reaksi Fu Ba, mata tetua ke-6 juga berkedip karena ketidakpastian. Mungkinkah seseorang di dunia luar telah mampu mengolah entitas roh primordial? Tidak. Benar-benar mustahil. Pada saat ini, Fu Ba terus berbicara. Lagi pula, kali ini anak itu membawa Bai Qishan kembali, mungkin untuk mendapatkan giok darah di dalam tubuhnya. Jika kita tidak segera bertindak,
aku khawatir sumber daya di balik rahasia Blood Jade juga akan jatuh ke tangan anak itu. Saat itu, kekuatannya kemungkinan akan menjadi lebih mengerikan, berpotensi mengancam Sekte Yinming. Mendengar ini, wajah tetua keenam menjadi gelap, dan dia segera melambaikan tangannya, melepaskan rasa ilahi yang mengerikan yang menyebar dalam sekejap. Sesaat kemudian, 3 sosok tiba di dalam bangunan kuno itu. Berlutut di tanah, Fuba merasakan kedatangan ketiga orang ini, dan wajahnya menjadi semakin pucat. Aura ketiga orang ini memberinya rasa berat seperti gunung. Fuba memaksa dirinya untuk menahan tekanan yang mengerikan dan berkata, "Tetua kelima, tetua ketujuh, tetua kesembilan." Ketiga tetua itu bahkan tidak melirik Fuba tetapi menatap langsung ke tetua keenam. "Liu Tua, mengapa kau memanggil kami?" Tetua keenam berkata dengan suara yang dalam. "Blood Jade mungkin akan segera muncul. Jiu Tua, kalau tidak salah, kau tahu banyak tentang Blood Jade. Mengapa kamu tidak memberitahu semua orang?" Ekspresi tetua kesembilan juga terhenti, dan dia segera bertanya. "Apakah kau mengacu pada giok darah yang diperoleh keluarga Bai di dunia luar?" Tetua kesembilan segera berbicara. "Semuanya, giok darah ini dikabarkan merupakan tempat energi spiritual di dunia luar. Namun, sebenarnya, ini adalah gua milik seorang kultivator kuno. Gua seorang petani kuno." Tetua kelima, tetua keenam, tetua ketujuh, dan bahkan Fuba yang berlutut, semuanya mengalami perubahan ekspresi. Bukankah semua gua kultivator kuno sudah dikuasai oleh berbagai kekuatan? Bagaimana bisa tiba-tiba muncul? Tetua kelima bertanya dengan bingung. Tetua kesembilan berkata dengan sungguh-sungguh. "Sebenarnya, gua pembudidaya kuno ini pernah dibuka ratusan tahun yang lalu. Namun kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, gua itu menghilang secara misterius, dan kekuatan yang membuka gua itu secara aneh musnah dalam semalam. Sejak saat itu, gua ini tidak pernah muncul lagi." Mendengar ini, tetua kelima mengerutkan kening. "Jadi, ada masalah besar dengan gua kultivator kuno ini." "Benar," tetua kesembilan mengangguk. "Namun, dengan gua kultivator kuno ini yang tiba-tiba muncul kembali, tidak diketahui apakah itu berkah atau kutukan." Pada titik ini, tetua kesembilan menatap tetua keenam. "Penatua keenam, begitulah situasi umumnya, apa yang ingin Anda lakukan?" Tetua keenam merenung sejenak setelah mendengar ini dan kemudian berbicara. "Sekarang, seorang pemuda luar biasa bernama Zhou Yu telah muncul di dunia luar. Orang ini tampaknya memiliki metode untuk menaklukkan senjata roh primordial." Mendengar ini, tetua kelima, tetua ketujuh, dan tetua kesembilan semuanya menunjukkan perubahan ekspresi, memperlihatkan keterkejutan. Bagaimana bisa ada anak ajaib seperti dia di dunia luar? Tetua keenam menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak yakin, dan giok darah ini juga ditemukan oleh pemuda ini. Jadi, kurasa kita harus mengirim para ahli dari Sekte Yinming untuk menghubunginya. Jika anak ini benar-benar memiliki bakat luar biasa dalam memurnikan jalan ilahi, kita bisa merekrutnya ke Sekte Yinming, dan sekaligus, memanfaatkannya untuk menjelajahi gua kultivator kuno itu. Kalau dia mati di sana, biarlah. Kalau dia berhasil keluar hidup-hidup, dia akan menyerahkan apa yang dia temukan di gua kuno itu." Apa yang dipikirkan ketiga tetua itu? Mendengar ini, tetua kelima, tetua ketujuh, dan tetua kesembilan bertukar pandang dan mengangguk bersamaan. Pada saat ini, sekilas kecemasan melintas di mata Fuba saat dia berlutut di tanah. Dia telah berseteru maut dengan Zhou Yu, dan jika Zhou Yu bergabung dengan Sekte Yinming, hari-harinya sendiri akan sengsara. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Memikirkan hal ini, Fuba segera memasang sikap hati-hati dan berbicara. "Tetua keenam, Zhou Yu sangat berbakat dalam seni bela diri dan sangat arogan. Saya khawatir dia tidak akan bergabung dengan Sekte Yinming. Lagi pula, aku sudah memberitahunya nama Sekte Yinming sebelumnya. Dia menunjukkan penghinaan total dan bahkan mengatakan bahwa jika ada orang dari Sekte Yinming yang berani datang, dia akan membunuh mereka semua." Tetua keenam mendengus dingin. Hanya seorang anak laki-laki biasa dari dunia luar, meskipun dia seorang jenius, kemampuannya ada batasnya. "Aku akan mengirim seorang ahli pemurnian roh di alam kuasi raja untuk menghubunginya, aku ragu dia berani bertindak gegabah. Sedangkan untukmu, jangan mencoba trik apapun padaku lagi, jika kau melakukannya, aku akan langsung mengambil nyawamu yang tidak berharga itu." Roh primordial tetua keenam sangat kuat, dan pikiran-pikiran kecil Fuba tidak dapat lolos dari persepsinya. Mendengar ini, Fuba terlalu takut untuk mengatakan apapun lagi. Zhou Yu, setelah menyiapkan obat pil tingkat ke-8 dan mengundang Li Qinglong, tiba di keluarga Bai. Setelah semuanya siap, Zhou Yu tidak berniat menunda lebih lama lagi. Dengan bantuan Li Qinglong, ia memulai proses pemisahan Blood Jade dari tubuh Bai Qishan. Seluruh proses berlangsung sehari semalam penuh.
Selama waktu ini, terjadi beberapa momen berbahaya, terutama pada saat Blood Jade meninggalkan tubuh Bai Qixuan. Kekuatan melahap yang mengerikan meletus dari Blood Jade, hampir menguras semua energi dan darah Bai Qixuan hanya dalam waktu 3 detik. Untungnya, Bai Qixuan telah meminum obat pil tingkat ke-8 terlebih dahulu. Berkat khasiat kuat dari obat pil tingkat ke-8, Bai Qixuan akhirnya selamat. Tak hanya menyelamatkan nyawanya, berkat efek kuat obat pil tersebut, energi dan darahnya tak hanya pulih ke puncaknya, tetapi juga menembus alam asal, melangkah ke alam suci dalam satu lompatan. Ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Bai Qixuan begitu gembira hingga dia tidak bisa menutup mulutnya, berulang kali mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Zhou Yu dan Li Qinglong. Li Qinglong melambaikan tangannya. Tuan Tua Bai, tidak perlu terima kasih. Aku pernah mendengar tentang ketenaran Blood Jade sebelumnya, sekarang adalah waktu yang tepat untuk melihat lebih dekat benda ini. Sambil berkata demikian, Li Qinglong mengalihkan pandangannya ke arah giok darah di tangan Zhou Yu. Bab 1238. Ditemukan. Zhou Yu memegang batu berwarna merah darah di tangannya. Batu itu, sekilas tampak bentuknya tak beraturan, dan sulit dikenali bahannya, tetapi berkilau dengan cahaya merah redup, mirip ekor kunang-kunang. Zhou Yu mencoba menyelidikinya dengan indera ilahiyahnya, namun terhalang oleh cahaya merah, tidak mampu menembus sedikitpun. Selain itu, batu itu tidak mempunyai ciri khusus. Bai Qixuan mendesah. Ketika saya secara tidak sengaja mendapatkan benda ini, saya tidak pernah membayangkan benda itu akan langsung masuk ke tubuh saya. Selama bertahun-tahun, benda itu sangat menyiksa saya, hampir merenggut nyawa saya. Akhirnya keluar. Namun, sekarang setelah muncul, kemungkinan besar akan menyebabkan badai berdarah. Zhou Yu tersenyum tipis. Tidak masalah, kecuali seorang raja bela diri di atas tingkat 3 bergerak, kalau tidak, aku tidak akan menganggap serius yang lain. Selain itu, dengan kehadiran Tetua Li, pasukan itu tidak akan berani bertindak gegabah. Bai Qixuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Yu, kamu tidak boleh meremehkan ambisi dan keberanian orang-orang ini. Selama ada cukup manfaat di depan mereka, mereka berani melakukan apa saja. Li Qinglong juga setuju dengan pernyataan ini. Zhou Yu tertawa ringan. Kakek, tidak perlu khawatir. Saat ini, sebagian besar perhatian mereka masih tertuju pada obat pil tingkat ke-8. Mendengar ini, Bai Qixuan segera mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Xiao Yu, kamu tidak boleh meremehkan orang-orang ini. Trikmu, menyembunyikan langit dan menyeberangi lautan, mungkin bisa menipu banyak orang, tapi jelas tidak semua orang, terutama si tua Ao Tianlong itu. Dia sangat peduli dengan Blood Jade dan sepertinya punya beberapa rahasia yang belum diketahui. Masalah ini, kemungkinan besar, tidak dapat disembunyikan darinya. Zhou Yu mengangguk. Old Sky, tenang saja, aku punya rencana. Sekalipun mereka tahu, itu tidak masalah. Saat Zhou Yu dan Bai Qixuan sedang berbicara, Li Qinglong tiba-tiba berkata, Zhou Yu, tidakkah kau merasa ada yang aneh dengan giok darah ini? Zhou Yu terkejut, langsung menatap Blood Jade di tangannya. Penatua Li, apa maksudmu? Li Qinglong berbicara dengan suara yang dalam. Cahaya merah pada giok darah ini tampaknya merupakan cahaya yang dipancarkan oleh saripati darah manusia. Lagi pula, kalau tidak salah, Blood Jade ini belum sepenuhnya jenuh. Aku merasa ia masih ingin terus menyerap saripati darah. Mendengar ini, Bai Qixuan buru-buru berkata, Penatua Li benar. Ketika benda ini berada di dantianku, ia terus-menerus menyerap esensi darahku. Setelah itu, aku harus menggunakan berbagai cara untuk menekannya. Li Qinglong berbicara dengan suara yang dalam. Berdasarkan pengalaman saya selama bertahun-tahun, apapun yang menyerap saripati darah bukanlah sesuatu yang baik. Gua kultivator kuno yang berhubungan dengan benda ini kemungkinan merupakan tempat yang tidak menyenangkan. Zhou Yu, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Zhou Yu menyipitkan matanya dan berbicara. Terima kasih, Tetua Li, atas pengingatnya. Namun, orang tua itu pernah berkata kepadaku, dimanapun ada peluang besar, seringkali ada bencana besar. Seperti kata pepatah, keberuntungan dan kemalangan berjalan beriringan. Ini sangat wajar. Masalahnya sudah ada di tangan kita sekarang, dan akan sangat disayangkan jika kita menyerah begitu saja. Jika saatnya tiba, aku akan berhati-hati. Mendengar ini, Li Qinglong juga mengangguk. Pada titik ini, hanya ini yang dapat dilakukan. Kakek, kau pasti tahu lokasi gua kultivator kuno itu, kan? Bai Qixuan mengangguk dan berkata, Ya, aku tahu. Saat pertama kali mendapatkan giok darah ini, aku juga mengetahui lokasi guanya. Gua itu terletak di sebelah timur kota Hu, di atas terumbu karang terpencil yang jarang terlihat di atas air. Terumbu karang ini hampir tidak pernah muncul ke permukaan, jadi hampir tidak pernah ditemukan.
Itu bagus. Kalau begitu, ayo kita berangkat malam ini. Zhou Yu segera berkata. Sementara itu, saya punya beberapa hal yang harus diatur. Li Qinglong dan Bai Qishan tidak keberatan. Zhou Yu kembali ke paviliun bela diri dan mulai membuat persiapan. Kali ini, Zhou Yu tidak bermaksud untuk masuk ke dalam gua kultivator kuno itu sendirian. Ia berencana untuk mencari beberapa pembantu, seperti mereka yang berasal dari kamar dagang Tianyu. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, malam pun tiba. Sekitar tengah malam, Zhou Yu, Li Qinglong, dan Bai Qishan diam-diam meninggalkan keluarga Bai. Setelah meninggalkan keluarga Bai, ketiganya langsung menuju ke timur kota Hu dan dengan cepat tiba di tepi laut. Namun, saat mereka hendak menaiki perahu, 3 orang mengerikan tiba-tiba muncul tanpa peringatan, langsung mengunci mereka. Zhou Yu mengerutkan kening dan mendongak, melihat wajah-wajah yang dikenalnya di garis pandangnya. Kan Jiulian, Zhu Guanglu, Ao Qingzu. Ketiganya berdiri di langit malam yang hitam, menatap tajam ke arah mereka dengan senyum dingin. Kan Jiulian berbicara. Tuan Zhou, Anda mau pergi kemana malam-malam begini? Zhou Yu menyipitkan matanya dan berkata, apa hubungannya dengan kamu, kemana aku pergi? Keluarga Hanmu benar-benar menghantui, iya. Apa? Apa kau ingin memaksaku menghancurkan keluarga Hanmu? Mendengar ini, Kan Jiulian tertawa terbahak-bahak. Anak bodoh. Beraninya kau mengaku akan menghancurkan keluarga Han kita setelah membunuh satu kultivator alam raja dari keluarga Han kita. Biarkan aku katakan padamu, bahkan kau, maupun markas besar paviliun bela dirimu, mungkin tidak mampu melakukan itu. Cukup, tidak ada gunanya berbicara dengan orang bodoh sepertimu. Jika kau ingin menghancurkan keluarga Han kami menyambutmu kapan saja. Untuk hari ini, aku tahu apa yang sedang kamu rencanakan. Aku bisa memberitahumu dengan jelas, tipuanmu, menyembunyikan langit dan menyeberangi lautan, tidak akan berhasil. Gua kultivator kuno di balik Blood Jade bukanlah sesuatu yang bisa kau tangani sendirian. Serahkan Blood Jade dengan patuh. Bab 1239. Alam Laut Gelombang Biru. Mendengar kata-kata ini dari Kan Jiulian, Zhou Yu cukup terkejut. Dia tidak pernah menyangka bisa mengelabui semua kekuatan, tetapi menurut rencananya, mereka seharusnya hanya bereaksi saat dia membuka rumah gua itu. Saat itu, ia akan memperoleh keuntungan yang menentukan dan mengamankan manfaat terbesar. Namun, tanpa diduga, begitu dia berangkat, dia dihalangi oleh kerajaan raja keluarga Han, keluarga Zhu, dan keluarga Ao. Apa maksudnya ini? Artinya, ketiga kekuatan ini sudah lama mengetahui rencananya dan mengawasinya dengan ketat. Tampaknya apa yang dikatakan Tuan Tua Bai benar, seseorang tidak boleh meremehkan kekuatan ini. Pada saat ini, Zhou Yu berkata tanpa ekspresi. Bagaimana jika saya menolak menyerahkannya? Mendengar ini, Zhu Guanglu langsung mencibir. Zhou Yu, giok darah ini muncul di kota Hu, jadi kekuatannya secara logis dimiliki oleh semua kekuatan di kota Hu. Saat Blood Jade pertama kali muncul, kami sudah berdiskusi dan memutuskan berapa porsi yang harus dimiliki masing-masing kekuatan besar. Jadi, jika kau ingin mengklaim semuanya untuk dirimu sendiri hari ini, kau akan melawan semua kekuatan di kota Hu. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Mendengar kata-kata ini, Zhou Yu sedikit menyipitkan matanya. Dia harus mengakui, kata-kata Zhu Guanglu memang membuatnya waspada. Meskipun paviliun bela diri kota Hu telah bangkit akhir-akhir ini dan memperkuat kekuatan mereka masih belum cukup kuat untuk sendirian melawan semua kekuatan di kota Hu. Namun hanya menyerahkan Blood Jade. Itu tidak sesuai dengan karakternya. Melihat wajah Zhou Yu yang muram dan keraguan yang jelas, Kan Jiulian juga mencibir. Zhou Yu, jangan ragu. Anda tidak punya pilihan dalam masalah ini. Serahkan giok darah dengan patuh, dan ketika rumah gua dibuka, kami akan berbagi beberapa keuntungan dengan paviliun bela diri Anda. Kalau tidak, jika sampai terjadi perkelahian, paviliun bela diri Anda tidak akan mendapatkan apapun. Mendengar ini, Li Qinglong langsung menjadi marah. Dia mendengus dingin, auranya meledak saat dia naik ke udara. Setelah bangkit sejajar dengan ketiga Kan Jiulian, Li Qinglong berkata dengan dingin. Tidak seorang pun berani mengancam paviliun bela diriku seperti ini. Hari ini, aku belajar sesuatu yang baru. Mau bergerak? Ya. Baiklah, aku akan menurutimu. Mari kita lihat seberapa beraninya pasukan di kota Hu ini. Menghadapi Li Qinglong yang akan bertindak kapan saja, Kan Jiulian dan yang lainnya tetap tenang. Sebaliknya, senyum dingin muncul di wajah Kan Jiulian. Penatua Li, kami semua tahu Anda berasal dari markas besar paviliun bela diri dan selalu berada di sisi Zhou Yu. Apakah Anda pikir kami tidak mempertimbangkan campur tangan Anda ketika kami memutuskan untuk bertindak? Biarkan saya katakan langsung, 6/10 dari persiapan kita hari ini adalah untuk Anda.
Sambil berbicara, Kan Jiulian bertepuk tangan, suaranya yang renyah terdengar jauh melintasi lautan yang sunyi. Pada saat itulah suara itu jatuh. Tiba-tiba, 1 kilometer jauhnya, gelombang biru yang menyilaukan muncul tanpa peringatan. Gelombang biru ini, begitu muncul, dengan cepat menyelimuti apapun dalam radius 5 kilometer. Melihat pemandangan ini, Li Qinglong mengerutkan kening. Penghalang susunan. Kan Jiulian tertawa terbahak-bahak. Ya, itu adalah penghalang susunan. Aku bisa langsung memberitahumu, penghalang ini disebut alam laut gelombang biru. Penghalang ini mungkin tidak akan menghentikan ahli alam suci di tempat lain, tetapi di sini, di lautan, penghalang ini dapat menyerap kekuatan laut tanpa henti, sehingga meningkatkan pertahanannya secara signifikan. Bahkan seorang ahli alam raja di atas tingkat ke-7 tidak bisa keluar dalam waktu singkat. Li Qinglong, penghalang ini disiapkan hanya untukmu. Karena kalian tidak mau bekerja sama, maka kalian semua bisa mati di sini. Saat kata-kata pembunuh Kan Jiulian diucapkan, beberapa sosok gelap terbang dari kejauhan, tiba di depan Zhou Yu dan yang lainnya dalam sekejap mata. Di antara orang-orang ini, Zhou Yu mengenali wajah-wajah yang dikenalnya, seperti Raja Angin. Ada pula beberapa yang tidak dikenalinya, tetapi dilihat dari penampilan mereka, mereka tampaknya bukan berasal dari negeri naga. Tidak mengherankan jika mereka berasal dari aliansi Asia Timur, atau mungkin dari domain gelap. Kan Jiulian dengan bangga berkata, Zhou Yu, izinkan aku menjelaskannya kepadamu, hampir semua pasukan utama kota Hu ada di sini hari ini. Seperti kata pepatah, hukum tidak menghukum banyak orang. Dengan begitu banyak dari kami yang membunuhmu, bahkan oleh hukuman pavilion bela diri pun tidak akan bisa menimbulkan masalah nanti. Kecuali, tentu saja, mereka memusnahkan kita semua. Tetapi apakah menurutmu itu mungkin? Mendengar ini, wajah Li Qinglong berubah sangat muram. Dia bisa merasakan bahwa semua yang hadir hari ini setidaknya berada di alam raja kelas 3. Jumlah mereka ada 6. Jelaslah orang-orang ini telah mempersiapkan diri dengan baik. Di pihak mereka, selain dirinya sendiri sebagai seniman bela diri alam raja tingkat 4, Zhou Yu nyaris tak terhitung sebagai alam raja tingkat 2, dan sedangkan Bai Qishan baru saja menerobos ke alam suci. Kesenjangan kultivasi terlalu besar. Jika terjadi pertempuran, pihak mereka pasti akan menderita. Li Qinglong, yang dipenuhi amarah suram, tidak menginginkan apapun selain membunuh Kan Jiulian yang arogan, tetapi akhirnya menahan diri. Dia berbalik ke sisi Zhou Yu, dan berkata dengan suara rendah. Zhou Yu, situasinya memang tidak menguntungkan sekarang. Mungkin, lebih baik serahkan Blood Jade untuk saat ini. Mendengar ini, Zhou Yu tidak berbicara, tetapi pikirannya berjalan cepat. Dia sedang mempertimbangkan perbandingan kekuatan kedua belah pihak. Lawan memiliki 6 ahli alam raja, sementara di pihaknya, tampaknya mereka hanya memiliki dia dan Li Qinglong. Namun, di balik layar, Kamar Dagang Tianyu juga telah mengerahkan 2 ahli alam raja tingkat 4. Kedua ahli ini bersembunyi di belakang dan belum ditemukan oleh Kan Jiulian dan kelompoknya. Jadi, pada kenyataannya, perbandingan kekuatan antara kedua belah pihak tidak begitu besar. Jika ia berhasil membunuh salah satu dari 6 musuh secara tak terduga sebelum mereka menyadarinya, situasinya akan berbalik menguntungkan mereka. Tentu saja, jika gagal, itu akan menjadi jalan buntu, yang akan menelan korban, terlepas dari apakah itu pihak Kan Jiulian atau pihaknya sendiri. Ini tentu saja bukan yang diinginkan Zhou Yu. Pada saat ini, Kan Jiulian tidak tahu apa yang dipikirkan Zhou Yu. Tetapi melihat Zhou Yu terdiam sesaat, sekilas cahaya dingin melintas di matanya. Tanpa memberi Zhou Yu banyak waktu untuk bereaksi, dia langsung berkata. Semua orang, seperti Zhou Yu yang keras kepala, untuk mencegah komplikasi akibat penundaan. Ayo serang langsung. Begitu kata-kata Kan Jiulian terucap, aura mengerikan dari 6 petarung alam raja dilepaskan secara bersamaan, dan seketika itu juga, tepi laut yang tadinya tenang diliputi gelombang raksasa. Dan tepat pada saat itu, seberkas cahaya menyilaukan menyambar dari kejauhan, diiringi deru mesin. Kemunculan kendaraan itu secara tiba-tiba membuat semua orang tercengang. Semua orang menoleh serempak. Apa yang mereka lihat adalah sebuah Mercedes G-Class melaju kencang ke arah mereka, dan penghalang yang dipasang oleh Kan Jiulian dan yang lainnya tidak menimbulkan halangan apapun pada kendaraan tersebut. Dalam sekejap mata, mobil itu tiba di depan orang banyak. Selanjutnya, pintu mobil terbuka. Bab 1240. Kuil Dewa Pil. Setelah pintu mobil terbuka, 3 pria parubaya turun terlebih dahulu. Meskipun ketiga pria parubaya ini tampaknya berusia lebih dari 40 tahun, semua orang yang hadir merasakan penindasan yang kuat. Ketiga orang ini sebenarnya adalah ahli di kerajaan raja. Terlebih lagi, kultivasi mereka pasti tidak berada di bawah alam raja kelas 4. Kan Jiulian dan yang lainnya secara naluriah bertukar pandang dan menggelengkan kepala,
yang menunjukkan mereka tidak mengenalinya. Hasilnya, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Lagi pula, ahli di kerajaan raja di kota Hu jumlahnya sedikit. Kemunculan tiba-tiba 3 orang ahli di atas alam raja kelas 4, yang tidak dikenali oleh siapapun, bagaikan bom yang meledak. Dan apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih mengejutkan. Ketiga ahli alam raja ini berdiri dengan hormat di depan pintu mobil seperti pelayan. Sesaat kemudian, seorang pemuda muncul dari mobil. Pria muda ini tampaknya baru berusia 20-an. Dia memiliki penampilan yang anggun dan aura halus dalam dirinya. Ketika pemuda itu keluar dari mobil, ketiga ahli alam raja segera mengikutinya dari belakang. Menonton adegan ini, Kan Julian dan yang lainnya benar-benar tercengang. Pakar alam raja bertindak sebagai pengawal. Kekuatan macam apa ini? Diketahui bahwa di kota Hu, para ahli alam raja, terutama mereka yang berada di atas alam raja tingkat 4, merupakan tokoh penting di antara berbagai kekuatan. Bahkan para kepala keluarga dari berbagai kekuatan pun harus patuh, apalagi menjadi pengawal seorang pemuda. Hal ini tidak mungkin dilakukan di kota Hu. Di seluruh kota Hu, situasi ahli alam raja yang melindungi orang muda hanya ada dalam satu kasus, yaitu Li Qinglong dan Zhou Yu. Namun, bahkan untuk Zhou Yu, markas besar paviliun bela diri hanya mengirim Li Qinglong sebagai satu-satunya ahli alam raja. Siapakah pemuda ini? Saat Kan Julian dan yang lainnya dipenuhi kecurigaan dan ketidakpastian, pemuda itu tiba-tiba berjalan langsung ke arah Zhou Yu. Anehnya, pemuda itu sangat ramah. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu pasti Zhou Yu." Zhou Yu terkejut sesaat namun akhirnya mengangguk. Pria muda itu terkekeh pelan. "Halo, Zhou Yu, saya Liu Tu, utusan khusus dari kuil Dewa Pil." Disebutkannya, kuil Dewa Pil, mengejutkan Kan Julian dan yang lainnya, menyebabkan mereka gemetar ketakutan. Namun, Zhou Yu belum pernah mendengar nama kuil Dewa Pil, tetapi dia dengan tajam memperhatikan perubahan ekspresi Kan Julian dan yang lainnya. Kekuatan yang dapat menimbulkan reaksi seperti itu dari mereka jelas berada satu tingkat di atas kekuatan di kota Hu. Meski tidak tahu maksud mereka, mengingat kesopanan Liu Tu, Zhou Yu tentu saja tidak menanggapi dengan dingin. Melihat Liu Tu mengulurkan tangannya, Zhou Yu juga mengulurkan tangannya dengan sopan. Liu Tu tersenyum dan berkata, "Zhou Yu, aku akan langsung ke intinya. Kemarin, kami mendengar bahwa Anda menciptakan obat pil tingkat ke-8, pil pengaktif darah Jinyuan, benar?" Mendengar ini, mata Zhou Yu sedikit menyipit. Dia tidak menduga pihak lain tidak hanya mengetahui tentang ramuannya berupa obat pil tingkat ke-8, tetapi juga nama pastinya. Perlu dicatat bahwa setelah keberhasilan alkimianya, bahkan orang-orang dari paviliun dan tidak mengetahui nama pil itu. Zhou Yu segera menjadi waspada. "Apakah kuil Dewa Pil Anda juga ingin merebut pil ini?" Liu Tu segera melambaikan tangannya dan terkekeh. "Kita tidak perlu kehilangan muka karenanya." Meski nada bicara Liu Tu tenang, ada nada arogansi dalam kata-katanya. Zhou Yu mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Lalu siapa kamu?" Liu Tu tersenyum tipis dan mengeluarkan undangan berlapis emas dari sakunya. "Zhou Yu, ini undangan dari kuil Dewa Pil saya. Kami dengan hormat mengundang Anda untuk berkunjung." Wow! Pada saat itu, tatapan Kan Julian dan yang lainnya tertuju pada undangan di tangan Liu Tu, mata mereka dipenuhi rasa iri dan keinginan. Jelas, undangan dari kuil Dewa Pil ini sangat berharga. Akan tetapi, Zhou Yu tidak langsung mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dia percaya bahwa Pai tidak jatuh dari langit tanpa alasan. "Mengapa kau mengundangku ke kuil Dewa Pil?" Zhou Yu bertanya. Liu Tu tersenyum dan berkata, "Setiap 10 tahun, kuil Dewa Pil saya mengundang beberapa alkemis berbakat dari luar ke kuil Dewa Pengobatan kami untuk bertukar pengetahuan tentang Dao Alkimia. Selama pertukaran ini, mungkin juga ada peluang untuk berkolaborasi dalam menciptakan beberapa obat pil terbaik. Tentu saja, ini semua sukarela. Selain itu, jika kau tertarik dengan kuil Dewa Pilku, kau bisa mendaftar untuk menjadi tetua. Saat itu tiba, kami akan memberimu sumber daya alkimia yang tak terbayangkan. Dan juga berikan perlindungan yang kuat, setidaknya, pasukan biasa tidak akan berani menyakitimu." Saat Liu Tu berbicara, dia sengaja melirikkan Julian dan yang lainnya dengan mata penuh penghinaan. Jelas, kata-kata Liu Tu ditujukan kepada Kan Julian dan orang-orang itu. Kan Julian dan yang lainnya terbakar amarah di hati mereka tetapi tidak berani menunjukkannya. Kuil Dewa Pil adalah milik kekuatan dunia tersembunyi, dan kekuatan semacam itu, dengan akumulasi selama berabad-abad, jauh di luar pemahaman. Tidak seorang pun tahu berapa banyak energi yang telah mereka kumpulkan selama 1000 tahun itu. Kecuali seluruh kekuatan kota Hu bersatu, mereka benar-benar tidak berani memprovokasi kuil Dewa Pil. Selain itu, jika kita kesampingkan perbedaan niat manusia,
sekalipun mereka benar-benar bersatu, mereka mungkin tidak sebanding dengan kuil Dewa Pil. Setiap sesi pertukaran dengan kuil Dewa Pil berlangsung tidak lebih dari seminggu, dan selama waktu tersebut, jika Tuan Zhou ingin pergi, beliau dapat melakukannya kapan saja. Liu Tu menambahkan satu baris terakhir. Mendengar ini, hati Zhou Yu tergerak. Sekarang dia melihat dengan jelas bahwa kuil Dewa Pil ini memang bukan pasukan kecil dan memiliki sumber daya yang sangat besar. Jika memang demikian halnya, dia memang cenderung untuk memeriksanya. Pada saat ini, Li Qinglong juga datang ke sisi Zhou Yu dan berkata, "Zhou Yu, kamu bisa menerima ini. Apa yang dikatakannya memang benar." Mendengar ini, Zhou Yu tidak ragu lagi. Dia mengulurkan tangan dan menerima undangan dari tangan Liu Tu. "Terima kasih, saya pasti akan pergi." Mendengar persetujuan Zhou Yu, Liu Tu menunjukkan senyum cerah. "Baiklah, misiku untuk perjalanan ini dianggap selesai." Kemudian, dia tiba-tiba berbalik ke arah Kan Julian dan yang lainnya. "Jika terjadi sesuatu pada tamu undangan kuil Dewa Pilku saat berada di kota Hu, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Kau akan tahu akibatnya jika kau membuat kuil Dewa Pilku marah." Setelah berbicara, Liu Tu dengan tenang berbalik, masuk ke mobil, dan pergi bersama orang-orangnya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.